Bab 1131. Nama, Reruntuhan Suci. Penulis, Chen Dong. Plus mematikan mengatur ulang. Haha, anak laki-laki berambut merah itu tertawa mengejek. Menurutnya, target awalnya terlalu tinggi dan murah hati. Beraninya dia berbicara begitu keras. Dalam sejarah evolusi, siapa yang tidak tahu kengerian orang barbar alien? Karena garis keturunan mereka terlalu kuat untuk menakuti dunia, mereka berdiri sendiri sebagai keluarga dan secara alami menahan orang-orang biasa. Mo Feng, seorang pemuda berambut merah, menunduk dan berkata, "Dari mana asalmu?" Ayam lokal dan anjing genteng juga pantas disebut raja rakyat. Berlututlah, sebuah lingkaran merah keunguan muncul di luar tubuhnya, yang awalnya mengerikan, dengan pesona khusus, dan kemudian napas menyebar seperti rentang dari prasejarah, megah dan kuno, agung dan menakutkan. Dalam lingkaran itu, bayangan manusia kabur, tetapi dapat dilihat secara kasar, menekan jiwa manusia. Di dalam lingkaran itu, ada keberadaan seorang raja manusia yang diduga, dengan tangan di punggungnya, berdiri di langit, menghadap ke dunia, tak terbatas di bawah, ratusan juta makhluk bersujud dan menyembah. Selain itu, ada berbagai macam suara, miliar triliun makhluk melafalkan raja dan berdoa dengan khusyuk. Setelah upacara, sumpah ditetapkan, dan keluarga kita harus menjadi raja. Di bawah sosok di langit, makhluk humanoid berteriak. Untuk sementara waktu, tampaknya beberapa kesepakatan telah dicapai, dan para evolusioner Terran yang tak terhitung jumlahnya bersujud lagi. Untuk sementara waktu, kulit kepala Chu Feng menegang dan jiwanya berdenyut. Dia merasakan tekanan di seberang sungai waktu yang panjang, seolah-olah dia telah dihancurkan dari zaman prasejarah. Ini adalah janji untuk menghormati raja. Leluhur bocah berambut merah itu benar-benar menakjubkan. Apakah dia pernah melindungi Terran, atau apakah dia mengancam gurun dan memerintah seluruh Yangjian? Hati Chu Feng cukup terkejut. Apa yang disebut medan raja manusia yang dirilis oleh pihak lain mengandung terlalu banyak informasi, yang ditransmisikan dari era tertua. Siapa musuh Terran saat itu? Bencana gelap apa yang dialami matahari saat itu? Ledakan, nafas yang kuat menyebar di alam raja manusia. Tampaknya itu ditujukan khusus untuk Terran biasa. Semua ordo, 6 harmoni dan 8 gurun, harus mematuhi perjanjian itu. Lihatlah aku seperti seorang raja, dan jangan bersujud. Mo Feng berteriak, matanya menunjukkan cahaya aneh, dan rambut merahnya yang panjang menari-nari. Dia menatap Chu Feng. Chu Feng memang memiliki rasa urgensi yang tak terlukiskan, yang merupakan tekanan pencegah yang dibawa oleh berbagai adegan lama yang tercermin dalam lingkaran ungu. Namun, dia tidak takut. Pada titik ini, dia telah bermarkas di medan tubuh emas. Bagaimana dia bisa berlutut kepada orang-orang pada tingkat evolusi yang sama? Selain itu, dia juga memiliki darah yang luar biasa di tubuhnya. Di dunia bawah, dia disebut darah raja manusia. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ledakan, tidak ada gunanya baginya untuk bertarung dengan sengaja. Darah merah cerah yang asli di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi biru, cerah dan tembus cahaya, dan birunya sebening kristal dan memabukkan. Untuk sementara waktu, semua tekanan di luar tubuhnya mereda, dan apa yang disebut medan raja manusia ditolak oleh cahaya birunya yang mekar. Roh keledai itu sudah mundur jauh di belakangnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mendekat. Hah, Mo Feng sangat terkejut. Bagaimana mungkin ada orang yang menolak begitu keras? Anda tahu, begitu mereka lahir, mereka dapat menekan orang di mana-mana, seperti pengekangan bawaan dan mematuhi beberapa aturan yang terkandung dalam bidang raja manusia. Hari ini, dia bertemu dengan seorang pemuda yang jelas-jelas manusia dan dirindukan. Berlututlah, Mo Feng minum. Kamu gila, tapi aku tidak gila. Kamu kentut, lebih baik kamu berlutut untukku. Chu Feng telah bangkit ke tempat yang lebih tinggi dan menatapnya langsung. Darah biru di tubuhnya melonjak. Napas kuno benar-benar muncul dalam darah, membentuk kilau yang tidak dapat diganggu gugat dan menyebar. Di luar permukaan tubuh, lingkaran cahaya misterius bercampur dengan gas darah. Setelah dipantulkan oleh berbagai pecahan rune di air terjun darah, ia tampak berwarna-warni dan tidak dapat melihat melalui bagian depan tubuhnya. Di luar tubuh Chu Feng, tampaknya ada lapisan pakaian tempur yang sangat ketat, yang merupakan milik seorang pria kuat yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Wang Fuwen terjalin, yang menjadikannya sebagai monumen yang tak terkalahkan. Mo Feng merasa sangat terhina sehingga ia berlutut di hadapan pria itu.
Itulah yang ia minta kepada pihak lain untuk dilakukan. Ia seharusnya bersikap paling sopan kepadanya. Sekarang tampaknya semuanya telah terbalik. Pengalaman ini benar-benar membuatnya gila, dan ia merasa sedikit tidak enak hati. Ada raja manusia baru di antara manusia. Baik itu mereka atau beberapa orang barbar alien lainnya, jika Anda mengetahuinya, itu adalah peristiwa besar. Kelahiran raja manusia baru memiliki dampak yang besar. Seberapa kuat garis keturunannya dan kemampuan tak terduga apa yang dimilikinya. Bisakah ia menyingkirkan Terran dan berdiri sendiri di masa depan? Tentu saja, yang paling ia khawatirkan adalah saat ini, ia ditangkap hidup-hidup, dan terlalu memalukan untuk berlutut di hadapan orang ini. Apakah ia akan dibunuh? Begitukah yang kau katakan? Melihatmu seperti melihat seorang raja. Apa yang sakral? Chu Feng tersenyum, tetapi itu dingin. Ia berdiri di sini dan menatapnya. Dengan kalimat ini saja, Mo Feng tersipu dan lehernya terasa tebal. Kebetulan dia tidak bisa bangun dan masih bersujud. Serangan balik semacam ini terlalu kuat. Bahkan dengan darah anti tangan langka dari keluarga mereka, dia tidak tahan dengan anti penindasan dari darah dan sumpah leluhurnya. Dia merasa malu dan berjuang keras, tetapi kepalanya terbentur tebing yang menonjol dari tanah. Lebih dari setengah bawang putih. Chu Feng tidak mengasapinya dengan tangannya, tetapi mengangkat kakinya dan memukul serta menendangnya, terlepas dari wajah atau dadanya. Mo Feng berguling di sini dan berlumuran darah. Bahkan jika dia adalah konstitusi raja, dia tidak tahan dengan tendangan seperti itu. Suara patah tulang dan percikan darah terdengar lagi dan lagi. Aku benci perang hari ini. Jika ini perang yang adil, aku bisa menghapusmu dan mengikat diriku sendiri tanpa alasan. Aku tidak menunjukkan cara yang sebenarnya. Mo Feng meraung di sana. Dia benar-benar tidak yakin. Sudah terlambat baginya untuk menggunakan tongkat pembunuhnya. Dia dimakan kembali. Itu benar-benar tidak berdaya. Sekarang dia marah karena dipukuli seperti ini. Pak, Chu Feng berjongkok kali ini, menamparkan wajahnya dan berkata, aku paling suka memperlakukan orang yang suka bicara kasar sepertimu. Tidakkah kau setuju? Aku akan meyakinkan orang dengan kebajikan. Mo Feng sedikit bersemangat ketika mendengar pidato itu. Bisakah pihak lain membiarkannya berdiri dan melakukan duel yang adil? Dia mencibir pada si bodoh itu. Namun, dia tidak menunggu pihak lain berhenti. Sebaliknya, dia menamparkan wajahnya satu demi satu, berderak di seluruh wajahnya, mematahkan beberapa tulang wajah dan benar-benar merusak wajahnya. Rasa sakit yang hebat, penghinaan dan kemarahan yang tak terkatakan membuat matanya melotot dan alisnya terangkat. Dia ingin meledakkan kekuatan ilahi. Namun, gigitan terbalik itu tidak hilang, dia tidak berdaya dan tidak bisa memainkan jurus jitu dan menggunakan tongkat pembunuhnya. Untuk beberapa saat, telinganya dan hidungnya berdarah, mata dan sudut matanya ingin pecah, dan dia marah hingga menjadi mudah tersinggung dan gila di dalam hatinya. Bajingan, apakah itu yang kamu katakan untuk meyakinkan orang dengan kebajikan? Beraninya kamu melawanku dengan adil. Mo Feng berteriak, omong kosong. Ini bukan seperti menaklukkan orang dengan kebajikan. Aku menaklukkan orang dengan kebajikan bela diri. Aku tidak bisa membunuhmu. Chu Feng menamparnya lagi, baik positif maupun negatif, tetapi kekuatan ini datang. Apa istimewanya? Menaklukkan orang dengan kebajikan bela diri, yang disebut menaklukkan orang dengan kebajikan untuk jangka pendek. Mo Feng malu dan marah, tetapi dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan dan tidak dapat mengubah apapun. Chu Feng memukulinya dengan keras dan membuatnya tampak seperti bukan siapa-siapa. Dia lumpuh seperti genangan lumpur dan digantung di batu tebing. Ngomong-ngomong, kalian pikir kalian lebih tinggi dari ras manusia dan tidak memperlakukan diri kalian sebagai manusia. Tidak ada yang terlihat normal. Kemudian Chu Feng menarik napas dan berkata, suasana hatiku sedang baik. Aku paling senang meyakinkan orang dengan kebajikan. Hanya dengan cara ini aku bisa mempercepat detak jantungku. Mo Feng tergantung di tebing batu dan berkedut di sana. Jika dia bisa bermain, dia akan benar-benar gila. Dia dipukuli setengah tak berguna dan setengah mati. Itu memalukan bagi tulang-tulangnya. Membunuh atau tidak, jika kamu membunuh, diperkirakan orang akan mengetahuinya. Jika ada cahaya jiwa pada bajingan ini yang terhubung dengan lampu jiwa di luar, itu tidak baik. Chu Feng ingin membunuhnya secara langsung, yang sangat mudah. Namun, lokasinya salah. Begitu lelaki tua di luar menemukan bahwa seorang murid sah dari klan Yi Huang telah meninggal,
dia diharapkan untuk membunuhnya pertama kali. Sekarang air terjun darah terisolasi dari luar. Itu adalah bahan khusus yang mencegah orang untuk menjelajah. Tidak seorang pun akan tahu apa yang terjadi di sini dalam waktu singkat. Mo Feng menyeramkan. Dia menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lagi. Dia benar-benar takut Chu Feng akan membunuhnya. Meskipun dia seorang bangsawan, dia bertemu dengan raja baru yang begitu kejam dan kejam di sini. Hidupnya tidak akan lebih berharga dari rumput. Dia sangat takut. Lupakan saja, biarkan dirimu hidup dulu. Jadilah baik dan patuh. Apakah kamu mengerti? Chu Feng menepuk wajahnya. Mo Feng sangat malu, tetapi dia tidak berani membantah. Dia diam dan bersumpah untuk bertemu lagi di masa depan. Jika dia punya kesempatan, dia harus menyiksanya dengan kejam dan kemudian membunuhnya untuk menghilangkan rasa malunya. Secara khusus, setelah darahnya berubah 2 kali dan warnanya berubah lagi, dia harus menggunakan medan Raja Manusia lagi dan harus menekan kotau pihak lain. Apakah kamu kejam di lubuk hatimu? Chu Feng menatapnya, lalu punggungnya menjadi mulut besar dan berkata, aku tidak takut. Aku akan meyakinkan orang-orang dengan kebajikan baik sekarang maupun di masa depan. Akhirnya, Chu Feng menendangnya lagi dan berkata dengan marah, pamanmu, ini hanya malam. Apa lagi yang bisa membuatku sadar? Dia menginjak Mo Feng dan pingsan. Dia terus menembak dan menyegelnya sepenuhnya, membuatnya sulit untuk bangun. Saudaraku, ini mengasyikkan dan menyenangkan. Siapa rajanya? Ini roti isi daging manusia. Sangat nyaman untuk bertarung. Di kejauhan, roh keledai berteriak. Lao Gu juga ada di sana. Dia memarahi harimau timur laut untuk segera menutup diri. Jangan buang waktu. Jangan lewatkan kesempatan. Lao Gu ingin pergi ke bagian air terjun yang lebih tinggi untuk berlatih dan mundur. Namun, dia selalu merasa bahwa lebih baik tinggal di dekat angin. Dia menyadari keindahannya. Chu Feng memegang tombak kayu dan bahkan dia bisa menyentuhnya. Semua jenis rune melonjak dengan liar. Ini bayi yang baik. Ini memiliki latar belakang yang luar biasa dan termasuk dalam sifat ekstrateritorial. Dia berteriak dengan gembira. Chu Feng mengabaikannya, meniru aksen Mo Feng dan berteriak, aku tutup di sini. Tolong jangan ganggu aku. Karena dia merasa ada yang mendekat dan ingin datang dan memata-matai. Para pengikut Si Huang dan yang lainnya tercengang ketika mendengar ucapan itu. Awalnya, ada yang mendekat dengan diam-diam dan ingin melihat apa yang terjadi. Akibatnya, mereka harus berhenti dan mundur perlahan. Tidak ada yang mau mengganggu orang-orang barbar asing itu. Namun, senyum di wajah Si Huang dan yang lainnya di kejauhan lebih kuat. Karena mereka mendengar suara Mo Feng, semuanya menjadi jelas. Anak-anak muda dari alam liar alien telah berhasil berburu. Haha, beberapa orang tidak bisa menahan tawa. Chu Feng juga tersenyum, mulutnya sedikit miring, lalu mulai menutup. Setelah tengah malam, seluruh tubuhnya bersinar dengan emas dan tenggelam oleh berbagai simbol. Dia membaptis dagingnya dan memadatkan rohnya. Ada zat-zat khusus di air terjun itu. Itu sangat aneh sehingga baik untuk tubuh emasnya. Tubuhnya pertama-tama memancarkan cahaya keemasan, lalu berubah menjadi biru dan emas, lalu menjadi indah. Cahaya cemerlang mengalir keluar dari semua sel, dan kekuatan spiritual mengembun dan menyebar, mengalir deras ke setiap inci daging dan darah dan terus-menerus bercampur. Chu Feng berakhir di medan tubuh emas dari dalam keluar, suci dan tanpa cacat. Sejujurnya, Chu Feng tidak tahu seberapa kuat tubuh emasnya. Dia terus berlari dari mencuri dan membimbing metode pernapasan ke metode pernapasan menggudao, dan kemudian ke suara guntur besar. Akhirnya, dia menunjukkan apa yang disebut segel tinju dari kitab suci pamungkas. Dia merasa bahwa dia telah ditempa sampai batas tertentu, dan tubuh dan jiwa tidak dapat melangkah lebih jauh. Seluruh orang itu transparan, cahaya keemasan bercampur dengan kecemerlangan yang indah, dan daging serta jiwanya tanpa cacat, bagaikan kristal mimpi. Boom! Pada saat ini juga, guntur langit muncul secara misterius. Dia mengalihkan pandangannya, rambutnya meledak dan seluruh tubuhnya tersengat listrik. Gila, ini seperti disambar petir. Chu Feng ingin mengutuk ibunya untuk pertama kalinya dan mengira seseorang telah menyerangnya. Namun, ketika dia mendongak, dia pusing. Ini adalah bencana alam, bukan serangan orang luar. Secara umum, di dunia yang cerah ini, para evolusionis mencapai alam orang suci, dan beberapa orang kuat akan menyebabkan bencana alam. Hanya sedikit orang yang dapat merampok di semi orang suci,
belum lagi tingkat tubuh emas. Dia melewati perampokan terlebih dahulu, yang cukup untuk menunjukkan bahwa tubuh emas yang dia perbaiki sangat kuat. Dia diperiksa dan diawasi oleh aturan Tuhan di sini. Saya meyakinkan orang dengan kebajikan. Siapa yang takut pada siapa? Chu Feng tidak percaya pada kejahatan. Setelah terpecah, dia menantang di sini. Klik, dia dikalahkan oleh kebajikan. Chu Feng memamerkan giginya, dan wajahnya yang cantik menjadi hitam. Hanya giginya yang begitu putih, tetapi dia menyemprotkan busur listrik. Tidak jauh dari sana, Mo Feng hampir terpotong hingga tewas. Tubuhnya sudah hancur, seperti lumpur yang tergantung di dinding batu. Sekarang, tubuhnya terpotong seperti kokain. Tubuhnya hampir kering, dan darahnya kering dan hitam. Raungan, dia meraung, hampir terbunuh, dan akhirnya pulih. Guntur itu merangsang semua potensi dalam tubuhnya dan tidak lagi pingsan. Di kejauhan, beberapa orang mendengar raungannya dan semuanya terpesona. Meskipun mereka sudah lama menduga bahwa dia sedang melewati perampokan, mereka masih tergerak setelah menentukan, layak menjadi orang barbar yang aneh. Sungguh menakjubkan, tubuh emas macam apa yang telah dibudidayakan. Wus, Chu Feng bergegas mendekat, mengangkatnya, menamparnya sebentar, dan menyegelnya lagi. Dalam prosesnya, banyak petir datang, yang sangat mengerikan dan sangat terang. Dalam sekejap itu, Mo Feng yang kehilangan perlawanan hampir menjadi kokain. Dalam kesadaran terakhirnya, dia sangat marah, yang memalukan. Pada saat yang sama, dia juga marah. Dia merindukan malam ini. Entah berapa tahun lagi ia harus menunggu untuk bertemu dengan air terjun darah. Waktu untuk memahami Tao masih jauh darinya. Ia ingin menebusnya di tempat lain. Harganya terlalu tinggi. Lihat, jangan biarkan dia mati. Chu Feng melemparkan Mo Feng ke roh keledai dan Lao Gu di kejauhan. Untuk beberapa saat, Chu Feng merasa masam dan lembut. Ia mencium bau daging. Air terjun darah Tongtian dapat mengisolasi ruang dan melindunginya di sini. Petir sangat padat dan tidak menempati ruang yang luas, tetapi sangat terkonsentrasi. Chu Feng yakin dengan kebajikan dan harus melawan kebajikan. Ia dibaptis baik secara fisik maupun mental selama perampokan, dan menjadi semakin ulet. Dia pergi ke ujung perampokan guntur dan hampir selamat. Di luar, Ying Wudi, Raja Xiao Jinwu, dan yang lainnya mendesah. Raja muda dari keluarga alien liar itu terlalu kuat. Baru tengah malam, jadi dia berhasil melewati malapetaka. Saat ini, langit penuh dengan kejutan. Apa yang dipegang pihak lain dan beresonansi dengan air terjun itu? Apakah akan segera selesai? Di kejauhan, gadis-gadis yang tampak seperti Lin Nuoyi dan tuan muda dari keluarga Merak juga menunjukkan warna yang berbeda. Si Huang tidak dapat menahannya dan berkata, "Haha, aku akan memberitahumu, siapa yang akan bersaing dengan saudara Mo Feng ketika dia keluar. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan mangsanya. Bukankah itu akan berubah menjadi arang hitam di bawah malapetaka guntur dari orang-orang barbar alien? Pasti mati." Seseorang setuju. "Mari kita tunggu dan lihat." Si Huang tersenyum. Sekelompok orang bersiap menyambut Wang Mo Feng, seorang pemuda dari berbagai negara, keluar dari celah gunung. Si Huang sangat menantikannya. Ledakan. Di air terjun darah, petir sangat pekat, semuanya mengenai tubuh Chu Feng. 7 lubangnya menyemprotkan cahaya guntur tipis, dan seluruh orang itu hampir terbakar. Guntur itu kuat dan menakutkan, belum lagi para evolusionis di tingkat tubuh emas biasa. Bahkan yang terbaik dari mereka sulit untuk bertahan hidup. Guntur saja sudah cukup untuk mengubah makhluk-makhluk di alam ini menjadi abu terbang. Seluruh tubuh Chu Feng telah dialiri listrik. Tubuhnya seperti sekam. Dia ingin menjadi abadi dan mati. Bahkan sumsum tulangnya penuh dengan arus listrik, yaitu, ada lampu listrik yang melonjak di matanya. Itu adalah rasa. Jangan sebutkan itu. Dia mengutuk. Apakah ini pintu jahat dengan guntur yang kuat untuk orang-orang? Itu jalan buntu. Aku harus membunuhnya. Meskipun tampaknya itu adalah akhir, itu tidak berakhir. Bencana alam semacam ini lebih besar dan lebih mengerikan daripada apa yang pernah dia alami di dunia bawah dan negara asing. Bencana itu sangat dahsyat. Dia bersumpah untuk membunuhnya. Apakah sudah berakhir? Dia meraung, mulut dan hidungnya mengeluarkan busur listrik, dan asap hitam pekat mengepul, yang merupakan perwujudan dari kerusakan fisik yang serius. Tulang putih yang tidak tumbuh dengan baik terpotong, dan akhirnya berubah menjadi tulang hitam.
Daging dan darahnya mengering dan terkelupas, yang mengerikan. Cuca, gemuruh. Di atas kepalanya, air terjun darah jatuh, kilat saling terkait, bencana mengalir deras, dan Guntur meraung, seolah berkata, aku meyakinkan orang dengan kebajikan. Chu Feng benar-benar tidak tahan. Jika dia memiliki kekuatan cadangan, dia benar-benar ingin menunjuk ke surga, memiliki 3 karakter klasik dan memarahi negara. Apakah ini akan membunuhnya? Darah biru hampir kering, dan sumsum tulang akan benar-benar matang. Chu Feng sangat menderita. Dia tidak bisa melihat akhir dari penderitaan. Kapankah ini akan bertahan? Kakak Mo Feng benar-benar hebat. Dia baru berusia 11 atau 12 tahun. Dia benar-benar melewati perampokan emas seperti itu. Bagaimana mungkin aku merasa bahwa dia hanya kuat dibandingkan dengan para selebriti dalam sejarah? Beberapa orang menghela nafas dan sangat ketakutan. Si Huang mengangguk dan berkata, tidak masalah siapa kakak Mo Feng. Dia berasal dari keluarga gurun yang berbeda. Seseorang memiliki darah raja, rahasia leluhurnya tersembunyi di dalam tubuhnya dan darah raja mengalir. Itu adalah kelanjutan dari kehidupan leluhurnya. Tidak bisakah dia menjadi kuat sebagai anak inti? Chu Feng terlempar ke sana kemari, lelah dan tak tertahankan, dan bencana ini hanya dapat ditanggung secara pasif dan tidak dapat dihindari jika dia ingin bersembunyi. Qiang, dia membuang belati emas ibu bintang darah langit, ingin menghantarkan listrik, memindahkan Guntur ke satu sisi, dan awalnya memiliki efek tertentu, tetapi dalam sekejap, petir datang padanya lagi. Itu seperti makhluk yang sedang menatapnya, Guntur itu seakan memiliki kesadaran dan mengejarnya untuk membunuh. Chu Feng tidak yakin dan tidak percaya pada kejahatan. Karena tidak dapat menghindarinya, ia berteriak serak, ayo, ayo, aku nyaman dan melayang. Sungguh kenikmatan hidup yang luar biasa. Ledakan, 6 cahaya guntur terakhir menimpanya, menyilaukan, sehingga sumsum tulangnya dimasak oleh cahaya listrik, lalu tiba-tiba redup. Semua guntur dan cahaya tiba-tiba menghilang dan perampokan berakhir. Chu Feng benar-benar tidak ingin bergerak. Seperti ikan mati, ia berjuang untuk menggerakkan tubuhnya, menggantung dirinya di tebing berpori di kejauhan dan beristirahat di sana, bunuh aku. Kau hanyalah seekor cacing, Mo Lei berkata dengan dingin, berdiri tinggi di atas, dan menginjak kepala Chu Feng. Lihat pedangku, pedang peri terbang bulu. Chu Feng berteriak, pedang emas ibu bintang darah langit berputar di sekelilingnya, mengeluarkan suara mendesing dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Wajah Mo Lei dingin, dia hanyalah seorang biarawan kecil di tingkat tubuh emas. Beranikah dia berbicara besar dan menggerakkan pedangnya di depannya? Namun, pedang itu terbuat dari logam induk, yang membuat gelombang di hatinya. Dia akan mendapatkan harta karun tanpa imbalan, yang merupakan panen besar dari perjalanannya. Ketika telapak kakinya tiba, dia sengaja mengendalikannya untuk menghindari menghancurkan bentuk dan jiwa Chu Feng. Dia benar-benar takut bocah itu akan menjadi lumpur darah dan abu di tempat. Pusaran air ungu di telapak kaki Mo Lei memiliki kekuatan yang tidak terduga dan menarik Chu Feng melewatinya. Ledakan, pada saat yang sama, Mo Lei menjentikkan jarinya dan mengenai sarkofagus emas, dan darahnya menyembur keluar. Hah, pada saat ini, dia lebih khawatir. Dia takut Chu Feng akan mati mengenaskan dalam tabrakan ini. Dia mendesak cahaya ilahi untuk menutupinya agar tidak dimusnahkan oleh energi tingkat Raja Ilahi. Dia merasa bahwa tubuh fisik pemuda itu baru saja hancur, tetapi cahaya jiwa harus ditinggalkan dan disiksa. Puff, cahaya darah memercik, dan Chu Feng tiba-tiba mendesak pedang emas induk untuk menusuk ke pusaran ungu dan melukai telapak kaki Mo Lei. Untuk sesaat, Mo Lei terkejut. Seorang biksu kecil menyakitinya. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah Raja Dewa. Meskipun dia mengatakan bahwa dia sengaja menahan diri, menekan energinya ke tingkat terendah, dan ingin meninggalkan cahaya jiwa dari latihan pemuda yang tersebar itu lebih dari itu. Dia tahu bahwa pihak lain memiliki kekuatan ilahi. Apa ini? Situasi. Dia benar-benar tidak percaya bahwa ada pupil vertikal di tulang depannya. Meskipun dia belum mencapai tingkat wawasan, dia dapat melihat melalui semua jenis kesombongan. Mo Lei yakin bahwa ini hanyalah seorang remaja. Usia tulangnya baru 11 atau 12 tahun. Dia bahkan berusia 10 tahun. Apakah dia telah mencapai level Raja Dewa? Pada saat ini, dengan pemahaman diam-diam dari orang tua itu, sarkofagus Tianjin, yang berubah menjadi telapak tangan, telah terbang terbalik, muncul di tangan Chu Feng dan dimasukkan ke dalam pot batu olehnya. Puff!
Pada saat yang sama, Chu Feng menghancurkan Mo Feng yang ditawan di tangannya. Kamu ingin mati? Morei sangat marah. Semua ini terlalu tiba-tiba. Dia adalah Raja Dewa dari ras yang aneh dan tandus. Dia memiliki kekuatan yang mengerikan dan tidak takut pada ancaman, mustahil bagi bocah itu untuk membunuh saudaranya di depannya. Namun, sekarang, semuanya telah terbalik. Sikat, Chu Feng menjadi gila dan mengambil pedang emas induknya. Dia ingin berubah menjadi cahaya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengebor ke dalam pot batunya dan ingin melarikan diri pada saat pertama. Semua ini dilakukan di ruangan petir, batu, dan api. Ketika Raja Dewa sedikit terganggu, dia tidak bisa berhenti dan tidak bereaksi. Karena Chu Feng menggunakan Tao dan buah dari kehidupan sebelumnya untuk menunjukkan cara-cara tingkat Raja Dewa. Mati, Morei sangat marah sehingga dia meledakkan paru-parunya. Dia menduga bahwa ini adalah monster tua yang telah meminum obat terkenal Yang Jian, jadi dia membuat kesalahan dalam menilai usia tulangnya. Apakah ini khusus untuknya? Pada saat dia menembak, seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang dan kulit kepalanya mati rasa. Ancaman fatal muncul, yang membuatnya bersemangat. Klik, guntur seperti air terjun dengan kabut putih. Itu seperti terbelah dari surga. Itu menutupi di sini dan mengenai Molei. Dia memercikkan darah puluhan kaki di tempat. Guntur macam apa ini? Perampokan Raja Dewa, dan itu adalah perampokan Raja Dewa terkuat di dunia, mengerikan dan mengejutkan. Chu Feng menyelinap dari reinkarnasi dan datang ke dunia dengan dagingnya. Tao dan buah dari kehidupan sebelumnya tidak ditoleransi oleh dunia. Begitu muncul, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan. Dalam kehidupan sebelumnya, dia berada di level Raja Dewa, jadi begitu dia muncul di surga dan bumi ini, itu sesuai dengan hukuman perampokan Raja Dewa terkuat dalam sejarah matahari, hanya untuk menghapus. Awalnya, Chu Feng hampir mati ketika dia berada di tepi gurun. Dengan sedikit penundaan, bentuk dan rohnya akan menghilang. Oleh karena itu, dia menyembunyikan buah dari kehidupan sebelumnya dan menyegelnya di batu giling abu-abu kecil, terisolasi dari dunia. Sekarang, dalam situasi yang paling kritis, itu jelas merupakan jalan buntu. Secara alami, dia tanpa syarat menggunakan cara-cara kehidupan sebelumnya untuk mengarah pada perampokan Raja Dewa terkuat dalam sejarah. Morei sangat kuat, dia adalah ahli yang langka di antara para Raja Dewa. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga hutan belantara yang berbeda. Namun, dalam menghadapi petir yang bisa disebut sebagai perampokan Raja Dewa terkuat, dia masih tidak tahan. Itu hanya beberapa kali, tubuhnya akan terbelah dan darah Raja mengalir. Ledakan, petir yang pekat jatuh dan semuanya turun. Morei terkejut dan marah. Apa situasinya? Dia sama sekali tidak mengerti, jadi mengapa dia tiba-tiba melewati perampokan. Ini adalah bencana alam dari pihak lain, tetapi bagaimana bisa begitu kuat? Ini sangat aneh sehingga tidak masuk akal sama sekali. Dia ingin menggerakkan tubuhnya secara horizontal, tetapi sudah terlambat. Guntur datang dan menghantamnya di tempat. Dia menusuk dagingnya di tempat. Sungguh menyedihkan. Seluruh tubuh Raja Dewa tenggelam oleh kilatan petir yang menyala-nyala. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Tubuhnya hancur dan hampir hancur. Morei terkejut dan marah. Dia jatuh ke dalam situasi ini. Yang paling menyedihkan adalah saudaranya meninggal. Selain itu, dia diledakkan di depannya, dan bentuk serta jiwanya hancur. Dia pernah memandang rendah pemuda itu dan berpikir bahwa pihak lain tidak dapat mengancamnya. Karena mereka tidak berada pada level yang sama, mereka terlalu jauh. Mo Feng meninggal dengan menyedihkan. Bahkan jika ada jimat kematian di tubuhnya, itu tidak berguna. Evolusionis tingkat tubuh emas tidak dapat memiliki jimat kematian dalam menghadapi energi tingkat Raja Dewa. Kesenjangannya terlalu besar dan akan hancur pada saat pertama. Morei meraung, tetapi dia tidak dapat terganggu dan mencoba yang terbaik untuk melawan perampokan dewa terkuat dalam sejarah. Bagaimana situasinya? Di kejauhan, banyak orang terkejut dan merasakan ketakutan. Guntur itu terlalu keras dan air terjun yang menyelimuti daerah itu sangat mengejutkan. Untungnya, air terjun Tongtian istimewa dan sangat menakjubkan. Semua guntur terkonsentrasi pada satu bagian dan tidak menutupi air terjun yang luas seperti laut. Bakat Tianzong, apakah kamu mendengarnya? Ini adalah suara Dewa Raja Morei. Dia sedang melewati perampokan. Teriak Si Huang. Tentu saja, dia ragu. Bukankah Morei pergi untuk membunuh Ji Dade?
Mengapa kamu tiba-tiba melewati perampokan? Namun, dia tidak berpikir akan membutuhkan banyak upaya untuk membunuh Jidade. Begitu Morei muncul, dia mengangkat tangannya dan membunuhnya. Apakah ini perasaan di hatinya setelah membunuh pemuda itu untuk perbaikan gratis dan langsung melewati perampokan? Yang lain juga kagum. Namun, Si Huang kehilangan seseorang belum lama ini. Dia membuat kesalahan tentang siapa yang akan melewati perampokan. Dia keliru mengira bahwa Mo Feng telah melewati perampokan tubuh emas, tetapi dia membuat olong. Kali ini dia lebih berhati-hati dan posturnya sangat rendah. Tolong tunjukkan matamu dan lihat apa yang terjadi. Sebenarnya, banyak orang di daerah ini yang terkejut dan ingin tahu apa yang sedang terjadi, seperti peri degradasi Ying, Raja Jinwu kecil, dan gadis-gadis seperti Lin Wei. Dakong tidak terkecuali. Dia sangat sensitif dan takut akan bencana semacam itu. Oleh karena itu, dia mendengarkan permintaan dan saran Si Huang, membuka matanya dan melihat dengan saksama. Yah, Morei yang menyeberangi perampokan. Setelah hanya melihat satu kali, dia menghirup AC dan merasakan matanya kesemutan. Hari itu sangat mengerikan. Dia menutup matanya dengan cepat dan tidak menggunakan mata emasnya. Air terjun Tongtian istimewa, terisolasi dari persepsi, Del. Hanya mata emasnya yang bisa melihat pemandangan kabur di sana sejauh itu. Ketika mereka mendengar ucapan itu, mereka semua tercengang. Orang-orang dari alam liar yang aneh benar-benar mengerikan. Kesengsaraan Raja Dewa mereka benar-benar kuat. Jauh sekali, sangat mengerikan dan menakutkan di air terjun Tongtian yang istimewa ini. Sungguh mengerikan menjadi anggota Raja Manusia yang layak dipisahkan dari umat manusia dan dipisahkan dari dunia. Seseorang menghela nafas. Si Huang mengangguk dan berkata, bencana seperti itu sungguh luar biasa. Morei layak menjadi bakat yang tak tertandingi. Pada saat ini, mata ibu kota peri yang terdegradasi berseri-seri. Para wanita cantik harimau putih yang mendengar berita itu terkejut. Semua orang yang hadir tergerak dan tercengang. Sebenarnya, Morei ingin mengutuk, marah dan gila. Disinilah dia menyeberangi kesengsaraan. Itu dibawa oleh orang lain. Dia pasif. Suasana hati seperti ini. Lupakan saja, dia ingin memakan Chu Feng hidup-hidup, karena sangat tak tertahankan sehingga dia hampir hancur. Adapun Chu Feng, dia juga sangat menderita. Bahkan jika dia bergegas ke dalam pot batu pada awalnya, dia masih disapu oleh petir. Itu benar-benar berdarah. Itu terlalu berbahaya. Dia berlumuran darah. Dia bersembunyi di dalam kendi batu dan langsung menutup mulut kendi itu. Baru kemudian dia melarikan diri. Alasan mengapa dia tidak ingin menggunakan tongkat semacam ini pada hari kerja adalah karena dia takut menjebak dirinya sendiri. Ketika dia berada di perbatasan, dia telah mengalami total dan dianiaya. Dia ingin menjadi abadi dan mati. Jika dia sedikit ceroboh, dia tidak akan punya waktu untuk melarikan diri dan akan benar-benar pasif dalam menanggapi perampokan yang ditakdirkan untuk kematian yang tragis. Meskipun buah dari kehidupan sebelumnya tidak vulgar, itu benar-benar bukan apa-apa sejak dia memasuki matahari. Dia pasti tidak dapat menahan perampokan dewa terkuat. Setelah Chu Feng memasuki kendi batu dan menyegel mulut kendi, dia mendorong kendi itu dan segera meninggalkan tempat itu. Dia tidak ingin ikut bersenang-senang. Dalam sekejap, banyak petir datang dan hampir menghancurkan Morei. Tubuhnya tercerai-berai, cahaya jiwanya hancur, dan darahnya mengering. Itu terlalu menyedihkan. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa setelah Chu Feng menutup mulut tangki, guntur di langit menghilang, sambaran petir terakhir jatuh, dan suasana menjadi sunyi setelah menerobos Morei. Namun, Morei hampir mati dengan menyedihkan dan sekarang setengah terlantar. Bahkan jika dia dirampok oleh Raja Dewa terkuat dalam sejarah, dia hampir mati dalam waktu yang singkat. Chu Feng selalu memperhatikan gerakan di luar. Dia mendorong kaleng batu itu kembali dengan cara yang sama untuk pertama kalinya, lalu membuka kaleng itu. Morei merasakannya, mengangkat matanya dan menatapnya dalam sekejap. Itu marah. Dia ingin menggigitnya hingga berkeping-keping dan memakannya hidup-hidup. Ledakan, dia mengulurkan tangan besar dan meraihnya ke depan. Namun, Chu Feng tidak sopan. Dia langsung menjulurkan pedang emas induk bintang darah langit dari toples, yang sama sekali tidak jelas, dan membuat tangan Morei berlumuran darah. Morei terkejut dan marah. Bagaimana dia bisa terluka jika dia di hari kerja? Dia setengah mabuk sekarang. Gumpalan esensi darah yang baru saja beregenerasi dihisap keluar oleh pedang pendek itu. Itu penuh kebencian.
Dia sangat marah. Yang disebut emas induk bintang darah surgawi dicampur dengan emas induk darah surgawi, yang secara alami berguna untuk darah. Sebenarnya, ini tidak mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kemunculan kembali napas penghancur masih tidak dapat dihindari, dan itu tidak dapat dihindari. Banyak petir datang. Chu Feng mengambil kembali pedang pendeknya dan menyembunyikan tubuhnya pada saat pertama, tetapi sebelum dia menutupi toples batu dengan erat, dia masih disiksa oleh beberapa sinar cahaya. Dia penuh dengan darah. Itu benar-benar sangat berbahaya, seperti manusia yang berjalan di atas kawat baja dan menari. Untungnya, pada saat-saat terakhir, dia menyegel toples dan menutupi rahasianya. Adapun Morei, kali ini bahkan lebih menyedihkan. Dia tidak bisa melawan. Dia dirampok oleh dewa terkuat dalam sejarah dan memotong tulang punggungnya. Banyak guntur mengguncangnya, cahaya jiwa terkoyak, dan itu belum berakhir. Murai hitam di depan matanya, sedih dan marah di dalam hatinya, dan berteriak pada dirinya sendiri bahwa dia akan mati, tetapi cara kematian ini sungguh ketidakadilan yang istimewa. Di kejauhan, sekelompok orang kagum dan kagum dengan bencana di sini. Orang-orang barbar alien layak menjadi ras tertinggi. Perampokan Raja Dewa itu menakutkan. Si Huang bahkan lebih terharu dan tidak ragu untuk memuji. Dia berkata, Raja Morei benar-benar luar biasa. Raja rakyat dan penguasa para pahlawan harus bangkit hari ini. Yang lain mengangguk. Perampokan hari itu tidak mungkin palsu. Itu benar-benar mengejutkan. Itu lebih mengerikan daripada perampokan Raja Dewa Super yang tercatat dalam buku-buku sejarah. Si Huang juga berkata, mari kita tunggu akhir perampokan Raja Dewa dan lihat gaya tak tertandingi dari Raja Dewa Morei. Semua evolusionis yang hadir berkedip. Mereka merasa bahwa kesengsaraan Raja Dewa yang kuat ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Bahwa Morei terlalu kuat, hanya orang yang sangat kuat di alam tertentu yang dapat menyebabkan bencana besar dalam buku-buku sejarah. Apakah Morei akan menjadi raja dalam perang ini? Selama dia selamat dari perang dengan kesengsaraan besar, dia adalah Raja Dewa terkuat di era ini, salah satu yang terbaik. Beberapa orang menantikan, beberapa takut, dan banyak orang memiliki mata yang panas, menunggu hasilnya untuk menyaksikan sikap Raja Mo yang tak tertandingi. Mata si Huang sangat bersemangat. Meskipun dia mengacau pada awalnya, dia tidak menyangka Mo Feng akan dikalahkan dan ditangkap hidup-hidup oleh Chu Feng, tetapi sekarang dia merasa telah melakukan hal yang sangat benar. Pimpin Morei ke sini dan biarkan dia memiliki pencerahan karena suatu alasan. Mungkin itu adalah penghargaannya untuk si Huang. Itu akan baik setelahnya. Karena tidak ada yang bisa melintasi langit jika dia ingin melintasi bencana. Di air terjun Tongtian, hal ini hanya dapat terjadi jika ia tiba-tiba menyadari rahasia yang menakjubkan, atau memahami aturan langit dan bumi yang kuat pada tingkat yang sama. Saudara Si, Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Setelah perampokan Raja Morel, ia mungkin ingin mengucapkan terima kasih. Beberapa orang membuka mulut dan memberi selamat sambil tersenyum, tetapi rasa iri lebih terpancar di dasar mata mereka. Baiklah, mari kita berdoa untuk keberhasilan perampokan Saudara Morei. Tidak boleh ada perubahan. Si Huang tersenyum. Ia benar-benar takut. Ada rasa kemanusiaan, pasti baik-baik saja. Ini adalah orang barbar yang aneh. Segala macam persiapan sudah cukup. Selama itu adalah bencana alam yang ditarik oleh kekuatannya sendiri, sebagian besar dapat dihabiskan dengan aman tanpa kecelakaan apapun. Ini juga benar, bencana alam sesuai dengan tingkat kekuatannya sendiri. Ia memiliki kemampuan untuk memicunya. Sebagai anggota keluarga kelaparan alien yang paling kuat, ia dapat bertahan hidup dengan aman. Yang lain bergema, sangat cemburu, menyaksikan kilat yang mengerikan dan guntur yang menyala-nyala menenggelamkan daerah itu, dan hati mereka semua bergejolak hebat. Banyak orang berpikir bahwa seorang Raja Dewa yang kuat telah bangkit hari ini. Bencana besar di level ini dapat memastikan bahwa kekuatannya tak tertandingi di antara para raja. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menempati peringkat pertama dalam daftar Raja Dewa. Apakah menurutmu Raja Morei akan menerobos ke alam surga? Itu tidak mungkin. Dia tidak terlalu tua, dia tidak memiliki cukup waktu akumulasi. Dia tidak secepat itu. Seseorang menggelengkan kepalanya, yang lain tergerak dan berkata, semuanya mungkin. Mungkin. Hari ini benar-benar akan menciptakan dewa muda pertama dalam sejarah. Si Huang berkata, semuanya, percayalah pada keajaiban,
kehormatan ini ditakdirkan untuk tercatat dalam sejarah dan dipersiapkan bagi para penyihir hebat dan penguasa masa depan. Kata-katanya sudah jelas dengan sendirinya. Apa yang ingin dia ungkapkan dan apa yang dia harapkan terlalu jelas. Dia ingin mengikatkan dirinya pada kereta perang keluarga Mo di alam liar alien. Air terjun darah sangat istimewa. Itu bisa mengisolasi segalanya, tetapi mereka masih bisa melihat. Beberapa cahaya listrik yang bersinar karena bencana besar itu terlalu kuat. Faktanya, Lord Moray sangat menderita. Tubuhnya hancur, cahaya jiwanya tertusuk, tenggorokannya disambar petir, tulang belakangnya terpotong, dan dia mengalami kematian. Yang paling membuatnya takut adalah jimat kematian yang tersembunyi di tubuhnya langsung terfragmentasi dan hancur sebelum memainkan perannya yang semestinya dalam guntur yang terus-menerus. Yang disebut jimat kematian memiliki kelemahan yang fatal. Begitu energi tertentu terlalu tinggi, langsung menutupinya dan menyerangnya dapat langsung menghancurkan jimat kematian, dan sebagian besar tuan rumah akan menjadi dingin. Faktanya, ketika seseorang membunuh anak-anak keluarga super, mereka biasanya menemukan jimat kematian untuk disembunyikan di dalam daging dan darahnya, dan lebih baik menghancurkannya terlebih dahulu. Jika tidak, bahkan kepala burung hantu pedang, pihak lain mungkin hidup kembali. Ah, Moray ingin berteriak, tetapi tenggorokannya tertusuk dan cahaya jiwanya retak. Dia jatuh ke dalam situasi yang paling putus asa. Bukannya dia tidak kuat, itu benar-benar perampokan besar yang terlalu mengerikan. Itu mengalir turun berkeping-keping, dan masing-masing cukup untuk menghancurkannya. Bagaimana kita bisa melawan? Faktanya, belum lagi dia, bahkan jika dia mengubah Raja Dewa teratas, dia akan berdarah dan terluka parah. Perbedaannya hanya masalah waktu. Kalau tidak, mengapa merampok Raja Dewa terkuat di dunia? Ini adalah aturan langit dan bumi yang lengkap. Anda merasakannya dan menjatuhkannya secara langsung. Puff, Moray hancur dan berubah menjadi tumpukan darah dan tulang, serta kulit dan daging kering, berserakan di mana-mana. Guntur di langit akhirnya menghilang. Tapi jelas, petir ini bertahan lebih lama dari sebelumnya. Setelah Chu Feng mengencangkan tutup toples, itu bertahan beberapa saat. Itu terutama karena tampaknya ada semacam keberadaan dalam kegelapan. Aku merasa seperti terprovokasi, yang menyebabkan terbelahnya cahaya guntur terkuat lagi dan lagi. Kali ini merupakan respons yang provokatif. Setelah guntur menghilang, Chu Feng datang lagi untuk pertama kalinya. Dia mendorong toples dan mengungkapkan celah untuk menjelajahi situasi di luar. Apakah Merena mati? Chu Feng merasa bahwa Molei tidak memiliki fluktuasi kehidupan sama sekali. Dia terbelah menjadi tulang dan rak. Kulit keringnya sangat menakutkan. Namun, dia tidak ragu-ragu. Dia masih menunjukkan hasil dari kehidupan sebelumnya pada saat pertama, yang sekali lagi memicu guntur dan kilat yang menyilaukan, seperti Bima Sakti yang jatuh selama 9 hari. Chu Feng mengejang dan menggeram dengan suara rendah. Separuh tubuhnya bergemuruh, dan darahnya berceceran di mana-mana. Dia berjuang untuk menutup mulut toples. Mengenai saripati keledai, Chu Feng telah memasukkannya ke dalam tanah reinkarnasi, dan secara efektif menghindari perampokan maut. Lao Gu tidak terkecuali, itu terkubur dalam di bawah tanah reinkarnasi. Benda ini secara alami menahan Lao Gu, membuat semua indera Lao Gu gagal. Sampai sekarang, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia luar. Itu terlalu berbahaya. Itu menari dengan hidupku sendiri dalam kehancuran. Meskipun itu adalah gada pembunuh, aku benar-benar tidak bisa menggunakannya dengan santai. Aku akan mengubur diriku sendiri kapan saja. Chu Feng merasa bersalah untuk sementara waktu. Dia berbaring di toples batu melawan sisa cahaya listrik yang bersinar terang di tubuhnya. Dia ditutupi dengan luka-luka mengerikan dan hula dalam darahnya. Dia baru saja disapu oleh petir. Itu sangat kosong. Dapat dibayangkan betapa mengerikan yang dialami Lord Moray, seolah-olah dia telah disiksa oleh api penyucian ribuan kali. Belum lama ini, Moray memang masih hidup dan tidak mati. Namun, lukanya sangat parah, dan cahaya jiwanya hampir hancur. Dia tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Di tengah kemarahan dan keputusasaannya, ketika dia berada di ambang kematian, pemuda itu datang lagi dan memanggil Raja Dewa terkuat untuk ketiga kalinya. Dia benar-benar putus asa. Dia tidak bisa melarikan diri. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Benar saja, ketika Moray sudah tamat, jasadnya mulai meledak lebih jauh dalam cahaya listrik, dan daging serta kulitnya yang kering berubah menjadi abu terbang dan mati.
Leluhur keluargalah yang melelehkan harta langka untuknya dengan benda bawaan, dan kemudian meledak menjadi bubuk. Kali ini, malapetaka berlangsung lebih lama dan berulang kali diprovokasi. Dewa tampaknya terprovokasi dan tidak akan berhenti sampai dia menghancurkan makhluk-makhluk di bawahnya. Ketika Morei meninggal, cahaya jiwa tersebar. Benar-benar tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Jiwanya hancur total. Bahkan jika seseorang memberinya kertas rune yang dibawa keluar dari beberapa area terlarang, dia tidak dapat bereinkarnasi. Raja Dewa yang sangat kuat menghilang dan Morei meninggal dengan menyedihkan. Chu Feng keluar dan ditutupi dengan tanah samsara. Dia menyerap energi di permukaan tubuh dan mengisolasinya dari dunia luar. Dia memeriksa hasilnya di sini. Morei berjalan dengan damai dan ingin datang. Anggota keluarganya juga sangat kuat. Aku tidak tahu apakah harus menangis atau tidak. Bagaimanapun, aku tersenyum dan Lazy berjalan dengan baik. Chu Feng berpura-pura dan memberi penghormatan. Dia yakin bahwa Molei benar-benar mati dan tidak ada jiwa yang tersisa. Kalau tidak, orang ini harus keluar dan bertarung dengannya. Wus, Chu Feng memasuki toples batu, menutup tutupnya, hanya menyisakan celah, dan kemudian bergegas menuju air terjun untuk menghindari banyak area khusus. Dia terdiam. Sebuah toples kecil melintasi semua orang dan menuju ke langit dalam bentuk air terjun seperti Bima Sakti 9 hari. Karena dia tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Lebih aman bersembunyi di air terjun Tongtian, yang terisolasi dari penjelajahan pengetahuan ilahi. Jika dia bergegas keluar dengan gegabah, dia mungkin ditemukan dan dibunuh. Pertama, seorang Mo Feng meninggal, dan kemudian seorang Raja Dewa meninggal. Itu adalah klan hutan belantara yang aneh. Bagaimana mereka bisa berhenti? Diperkirakan klan itu akan menjadi gila. Suku alien memiliki silsilah yang kuat, tetapi populasinya selalu sedikit. Garis keturunan seperti itu pasti benjolan bayi. Begitu mereka meninggal, ada dua. Orang tua mereka pasti telah membunuh mereka. Memang, ketika lampu jiwa Mo Feng padam, keluarga itu dalam kekacauan besar. Pada awalnya, dia mengirim para ahli keluar dari keluarga untuk membunuh. Tidak peduli siapa, tidak peduli apa alasannya, tidak peduli apakah anginku tidak dapat dibenarkan atau tidak, kamu harus membayar harganya. Darah Raja Pembunuh akan mati. Di tanah kuno itu, ada raungan yang mengejutkan. Tidak adakah sesepuh yang harus diikuti? Hubungi mereka di sana. Apa yang mereka lakukan untuk makan? Orang-orang mati dan bodoh tanpa persepsi. Tidak lama setelah pecahnya kekuatan dalam keluarga Mo, kuil tempat mereka menyimpan lampu jiwa berguncang lagi, dan lampu penting lainnya di kuil jiwa padam. Itu adalah level Raja Dewa. Apa? Rai, dia juga mati. Keluarga Mo dalam kekacauan. Beberapa lelaki tua terkejut dan berjalan keluar dari gua dan terbangun dari peti mati di istana bawah tanah. Mereka tampak bermartabat. Siapa yang mengincar keluarga kelaparan yang aneh itu? Di depan air terjun Tongtian, para tetua yang menunggu di sini dipanggil oleh keluarga untuk pertama kalinya. Wajah mereka menjadi pucat dan dengan panik melemparkan satu demi satu bendera besar. Untuk menyegel langit dan mengunci tanah dan mengepung di sini. Tentu saja, ketika dia mendapat berita, Mo Feng lah yang meninggal. Dia tidak tahu bahwa Mo Lei juga terbunuh. Ada perbedaan waktu yang singkat. Faktanya, perampokan itu menghilang dan Morei baru saja meninggal. Air terjun Tongtian sangat misterius. Bahkan suara perampokan langit pun dapat diisolasi dan dilemahkan seminimal mungkin. Dunia luar hanya mendengar guntur yang tumpul. Tidak terasa sangat megah. Di air terjun Tongtian, sekelompok orang tidak dapat menahan diri sesaat setelah perampokan besar menghilang. Misalnya, Si Huang dan yang lainnya semua mendekat dan berjalan mendekat. Faktanya, bahkan Dakong tidak dapat menahannya. Gadis yang tampak seperti Lin Noi juga terkejut. Adapun Penghuang, Raja Merak dan Raja Dewa Heng, mereka juga terkejut dan akhirnya muncul. Si Huang berkata, saya pikir perampokan Raja Morel berhasil. Mirip dengan catatan, semakin kuat perampokan, semakin pendek dan cepat. Sekarang 3 gelombang telah berlalu, ini harus dihentikan. Dia yang paling aktif, dekat dengan masa lalu, dengan tatapan penuh hormat, dan berkata dengan bahasa yang penuh hormat, Raja Mo, bolehkah aku dekat? Mo Daoyou, apa kabar? Dewa-dewa lain tidak begitu teliti. Tanya seperti ini, hampir seketika, seseorang muncul di tempat itu. Si Huang juga mengikuti beberapa Raja Dewa,
dan beberapa yang lain datang dengan cepat. Apakah ini sisa-sisa tulang? Si Huang terkejut. Apa yang dilihatnya? Ada beberapa tulang hitam dan beberapa tulang patah di antara tebing yang terbelah. Sepertinya tubuhnya hancur saat disambar petir, dan tulangnya terciprat keluar dan tertancap di tebing. Dengan suara, si Huang hampir pingsan, matanya menghitam, dan lumpuh di tempat. Dia tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ini bukan hanya malapetaka baginya, tetapi juga masalah besar bagi para sejarawan. Dia membawa saudara-saudara Mo, tetapi satu ditangkap hidup-hidup dan yang lainnya diduga terbunuh oleh petir. Ini adalah bencana besar. Mata si Huang bersinar dengan bintang-bintang emas dan telinganya berdengung. Dia pingsan di sana dan tidak bisa bergerak. Yang lain juga tertegun, dan kemudian punggung mereka menarik napas dingin. Kematian Morey juga merupakan kejutan bagi mereka. Morey, tetua keluarga Mo meraung dan menyerbu dengan marah. Apa yang dilihatnya? Tulang-tulang dan puing-puing yang tersisa, akhir yang menyedihkan. Bagaimana mungkin Raja Dewa Muda dari keluarga Mo mati? Tetua itu melolong dan mengambil tulang yang patah di sana, matanya merah. Itu bukan urusanku, itu Jidade. Mata si Huang mati rasa, dan kemudian dia pingsan karena ketakutan. Segera, orang-orang dari keluarga Mo tiba. Orang tua Molei dan kakeknya semuanya membunuh mereka dari keluarga untuk pertama kalinya dan datang ke air terjun Peritongtian. Ketika semuanya selesai, sikat pakaianmu dan sembunyikan keterampilan dan ketenaranmu. Di langit, Chu Feng begitu kuat sehingga dia bersembunyi di dalam toples batu dan bergegas naik. Jika dia terus seperti ini, dia harus pergi keluar wilayah. Yah, apa itu? Chu Feng terkejut. Sesosok tubuh busuk turun dari air terjun. Guci itu tidak tertutup rapat, tetapi masih ada celah. Dia melihatnya dengan jelas dan nyata. Tubuh itu rusak parah, kurang dari sepertiganya, terutama sudah membusuk total dan tidak memiliki vitalitas. Chu Feng melihat dalam keadaan linglung bahwa mata mayat yang busuk itu tampak berputar. Dia langsung menutup-tutupnya dan diam-diam memuji dirinya sendiri bahwa dia juga dilapisi dengan lapisan tanah reinkarnasi, yang benar-benar terisolasi dari luar dan tidak akan dirasakan oleh makhluk lain. Mayat yang membusuk itu bergegas lewat dan menuju ke bawah. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Jika makhluk teroris khusus menang di air terjun Tongtian, itu pasti membasahi dunia dengan darah dan menyebabkan kepanikan besar di bawah sinar matahari. Chu Feng ragu dan takut akan hal seperti itu. Bagaimana jika bencana besar dalam sejarah evolusi terjadi di sini? Chu Feng takut Chu Feng masih terus mendaki. Saat ini, tidak ada tebing, dan dia tidak tahu seberapa tinggi dia dari tanah. Saat itu, dia terkejut karena dia telah memasuki area khusus. Air terjun itu seperti lautan. Terlalu luas. Itu adalah gelombang geser di langit. Yang terpenting adalah sebenarnya ada banyak batu besar yang tergantung di air, berdiri diam di bawah dampak air terjun, seperti bintang satu demi satu, tersusun tidak teratur. Aku tidak akan pergi keluar wilayah. Ini adalah area meteorit. Dia merasa curiga, namun, dia merasa itu tidak cukup. Seharusnya tidak berada di luar wilayah. Ketika dia memikirkan hal ini, dia berhenti di sini dan mendesak guci batu untuk turun di atas batu besar. Dia mengamatinya dengan saksama untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia benar-benar membuka guci batu dan membawa lelaki tua itu keluar dari tanah reinkarnasi. Aku tercekik. Kamu memiliki begitu banyak daging jiwa. Ya Tuhan, dunia ini sangat tidak adil. Di mana kamu mengumpulkannya? Orang tua eksentrik itu berteriak. Sarkofagus seukuran tamparan itu bersinar dan kabut darah merah memenuhi udara. Dia sangat ingin merasakan semua yang ada di dalam batu itu. Kakak tertuanya mencari selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak menemukan jejak jiwa dan daging. Hari ini dia benar-benar melihat begitu banyak. Namun, Chu Feng menarik harimau Amur keluar dari tanah reinkarnasi dan langsung mengencangkan penutupnya. Lao Gu, lihat ini. Bagaimana bisa ada begitu banyak batu besar yang menggantung di air terjun? Ini seharusnya batu penghalang kejahatan prasejarah, tetapi tampaknya ditinggalkan. Lao Gu memberitahu saya. Dahulu kala, beberapa bencana mengerikan terjadi. Roh-roh jahat yang tidak dapat dijelaskan muncul dari air terjun pertama Tongtian, mengambil kesuksesan, membasuh bumi dengan darah, dan membawa bencana besar bagi semua kelompok etnis. Sejauh ini, masih ada roh-roh jahat yang bersembunyi di area terlarang, dan tidak ada yang berani membunuh mereka.
Justru karena inilah semua kelompok etnis telah bersama-sama mengatur di sini dengan harapan menghalangi roh-roh jahat atau memberi peringatan dini dan meletakkan sesuatu. Tetapi sekarang tampaknya efeknya tidak jelas. Area ini telah ditinggalkan. Chu Feng mengangguk dan berkata, "Yah, ada magnet dan material khusus. Ini benar-benar medan yang hancur. Itu tersebar dan tidak berbentuk." Kemudian dia memikirkan mayat busuk yang baru saja dilihatnya dan berkata, "Aku baru saja melihat mayat yang dimutilasi. Mataku sepertinya bergerak dan bergegas turun." "Ah, bagaimana kamu bisa melihat hal seperti itu?" Lao Gu terkejut. "Roh-roh jahat, apakah orang-orang di bawah akan dicuci dengan darah?" Harimau Timur Laut berbisik. Setelah mendengarkannya begitu lama, dia secara alami tahu keseriusan masalahnya. Pepatah lama, sangat mungkin jika Anda menghadapi orang yang kejam, sukses, dan kekuatan Anda sendiri melawan langit, akan terjadi bencana besar, dan Anda ditakdirkan untuk berdarah. "Bagaimana jika tidak kejam?" tanya Harimau Timur Laut. "Itu bahkan lebih merepotkan. Pada awalnya, roh-roh jahat bertahan selama bertahun-tahun, mendirikan organisasi super, dan kemudian pergi untuk menghancurkan keluarga kuno ke-10 di Yangjian. Ditemukan bahwa itu adalah roh-roh jahat." Chu Feng mendengar pidato itu dan merasa punggungnya mendingin. Roh-roh jahat itu benar-benar mengerikan. Itu sama sekali berbeda dari membunuh beberapa orang kuat dari keluarga itu. Jangan pernah memikirkannya. Itu akan menjadi kekuatan tempur yang tak terbayangkan untuk menjatuhkan semua ahli dari keluarga prasejarah ke-10, cukup untuk memicu gempa bumi besar di Yangjian. Namun, keluarga itu masih hancur dan dicuci darah oleh roh jahat. "Bagaimana dengan roh jahat?" tanya Harimau Timur Laut. "Saya pergi ke daerah terlarang, dan itu akan terwujud dari waktu ke waktu dalam beberapa tahun, menjadi salah satu ancaman utama bagi matahari." Ini mengejutkan Chu Feng. Roh jahat itu tidak mati, tetapi masih hidup. Chu Feng berkata, "Tidak bisakah seseorang membunuhnya? Bangsa Heng dan Buddha seharusnya tidak membiarkan makhluk seperti itu ada. Untuk alasan apapun, semua bangsa harus bergandengan tangan untuk membunuh mereka dan tidak berkontribusi pada suasana yang kejam dan buruk ini." Mengapa dia tidak melakukannya, tetapi dia berlari sangat cepat. Yang paling serius adalah bahwa semua kelompok etnis akan menyerang daerah terlarang, tetapi dia masih melarikan diri. "Benarkah?" Chu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakakmu tidak melakukannya." "Dia melakukannya. Sejauh yang saya tahu, dia diam-diam menyelinap ke daerah terlarang, secara diam-diam membakar bisnis gelap, membakar kurang dari setengah daerah terlarang, mencuri banyak hal alami dan mendapatkan banyak." Chu Feng terdiam, dan gaya tangan hitam prasejarah memang sama. Apakah orang lain tahu? Beberapa orang berspekulasi bahwa dia melakukannya. Bahkan keberadaan di daerah terlarang itu marah. "Namun, bagaimana mungkin kakak tertua saya mengakui bahwa dia dipaksa menjadi cemas dan berlari keluar dari daerah terlarang untuk secara diam-diam menyalakan api?" Akhirnya, seluruh dunia menjadi sunyi. Chu Feng terdiam. Tentu saja, di zaman prasejarah, hal-hal ini tidak akan dikatakan bahkan jika mereka terbunuh. Mereka tidak dapat diakui, jika tidak, mereka akan menyebabkan masalah besar, tetapi sekarang kakak tertuanya sudah mati, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Apakah akan ada bencana di bawah air terjun berdarah nanti? Harimau Amur khawatir dan terkejut. Bagaimanapun, ada mayat. Setelah waktu yang lama, sebagian besar roh jahat akan muncul lagi. Jangan pedulikan dia. Pokoknya, kita semua sendirian. Saat ini, kita berada di luar pusaran dan bersembunyi di sini. Jangan pedulikan. Jalan lama. Apakah akan ada roh jahat lain? Harimau Timur Laut merasa bersalah dan bertanya dengan suara rendah. Pepatah lama mengatakan, tidak secara teori. Roh jahat biasanya muncul pada saat yang sama dan menyerbu masuk bersama-sama. Chu Feng merasa lega dan duduk di atas batu besar. Dia tidak ingin pergi kemanapun untuk sementara waktu. Dia pikir lebih aman untuk menunggu di sini. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa orang kuno itu dipenuhi kabut berdarah dan ingin menjelajahi guci batunya. "Apa yang kamu intip? Jika kamu berani bergerak lagi, aku akan menekanmu dalam jiwa dan daging selama ratusan juta tahun, dan kamu tidak akan pernah dilahirkan kembali." Chu Feng mengancam dan berkata, "Jika kamu tidak segera tutup mulut, ini sudah larut malam, dan keberuntungan di air terjun darah akan hilang setelah fajar." Setelah mendengar kata-kata seperti ini, Lao Gu waspada dan bergegas untuk menyadari Tao di sini, dan begitu pula Harimau Timur Laut.
Adapun Chu Feng, memegang tombak kayu panjang dengan sumpit, dia juga mulai mengerti lagi. Untuk sementara waktu, banyak simbol di air terjun darah muncul dan melonjak di sini. Ledakan, tepat sebelum fajar, terdengar suara tumpul di atas air terjun, seperti gempa bumi, dan suara besar yang dihasilkan oleh air terjun darah sedikit teredam. Apa yang terjadi? Chu Feng terbangun untuk pertama kalinya, membuka tutup toples batu dan bersiap untuk bersembunyi. Tidak, ini adalah peringatan batu penghalang kejahatan. Tata letak pada tahun-tahun, itu masih berguna. Jika terjadi keadaan luar biasa, kebanyakan dari mereka, roh jahat muncul. Gu tua ketakutan. Tanpa berkata apa-apa, Chu Feng mengangkat harimau amur dan memasukkannya ke dalam toples batu, dan mengubur sarkofagus Tianjin di bawah tanah reinkarnasi. Sedangkan untuk dirinya sendiri, tentu saja, dia memasuki toples batu pertama kali, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan tanah reinkarnasi. Daerah ini benar-benar sunyi. Segera setelah itu, kereta emas yang rusak muncul. Kereta itu menghancurkan batu-batu besar satu demi satu dan bergegas melalui air terjun ke hilir. Chu Feng terkejut. Melalui celah kecil di toples batu, dia melihat sekilas sosok. Itu adalah wanita cantik dan tak tertandingi, dengan pakaian perangnya berlumuran darah, berbaring miring di kereta emas. Dia masih hidup. Karena Chu Feng melihat kereta perang itu lewat di sini, dia benar-benar duduk tegak. Dia bergerak sedikit, dan semua jenis batu besar meledak dan berubah menjadi bubuk di area batu besar itu. Selain itu, air terjun Tongtian terputus untuk waktu yang singkat, dipenuhi dengan teror, seperti lautan bintang yang meledakkan tanggul, dan kemudian meledak lagi. Chu Feng yakin bahwa jika tidak ada pot batu untuk melindunginya dan menutupi napasnya, dia akan mengalami bencana besar. Roh jahat yang belum pernah terdengar, makhluk dengan daging utuh, mengendarai kereta perang melalui air terjun peri surga dan datang ke matahari. Kulit kepala Chu Feng mati rasa. Apakah ini bencana besar? Anda tidak perlu memikirkannya. Dibandingkan dengan roh-roh jahat yang menyerah dan beregenerasi, roh-roh jahat dengan tubuh fisik pasti akan mengerikan berkali-kali lipat. Di sini sudah tenang. Baru setelah hari cerah untuk waktu yang lama, Chu Feng melepaskan Lao Gu dan harimau timur laut. Wah, apa yang kamu lihat? Roh jahat yang hidup, yang tubuhnya utuh, mengendarai kereta perang dan datang ke matahari. Tidak mungkin. Bagaimana roh jahat seperti itu bisa datang ke dunia? Secara teori, itu tidak mungkin. Orang tua yang aneh, kenapa tidak? Seperti yang kulihat dengan mataku sendiri, seorang pengemudi wanita mengendarai kereta emas dan lewat dengan suara mendesing. Meskipun dia memiliki warna nasional yang cantik dan temperamen yang luar biasa, dia bisa disebut agung dan tak tertandingi, tetapi sulit untuk diprovokasi pada pandangan pertama. Dia pasti roh jahat yang hebat. Menurut pendapat Chu Feng, roh jahat yang hebat itu sama sekali tidak jelek. Sebaliknya, dagingnya tidak busuk dan gayanya tak tertandingi, yang tidak sesuai dengan apa yang orang sebut roh jahat. Pengemudi wanita, orang tua itu tampak bingung. Pengemudi wanita dari kereta emas. Harimau timur laut berkedut di sudut mulutnya. Di bawah air terjun langit, ada kekacauan. Sudah lewat fajar dan cerah. Orang-orang dari keluarga mau datang dalam 3 kelompok berturut-turut, dan identitas mereka lebih tinggi daripada orang-orang yang datang lagi dan lagi. Pada akhirnya, bahkan puncak Tianzun lama hadir. Alasan utamanya adalah bahwa ada terlalu sedikit orang di klan darah murni keluarga Mo, dan menyakitkan untuk mati atau melukai seseorang. Hari ini, kepala klan pertama benar-benar kehilangan 2 talenta tingkat inti, yang menyebabkan kemarahan di antara klan. Mereka percaya bahwa seseorang yang menargetkan keluarga Mo mungkin melibatkan keluarga saingan di tingkat yang sama, yang merupakan peristiwa besar. Pemuda yang memegang belati emas ibu bintang darah langit bernama Jidade. Siapa dia? Ayah Morei terkejut dan marah. Dia tampak sangat kuat. Di permukaan, dia berusia 40-an, dengan rambut merah dan ketakutan. Terutama di alisnya, dia memiliki mata vertikal yang mengerikan. Ini adalah wawasan yang matang. Dengan mata seperti itu, ketika kondisi tertentu tercapai, Anda dapat mengendalikan hidup dan mati lawan Anda dan membunuh orang dalam pikiran, yang membuat semua ras takut. Tentu saja, hal yang paling terkenal adalah dia dapat mencuri semua rahasia dunia, membuka matanya dan menembus semua jenis rahasia lawan-lawannya. Sejarah evolusi itu mengerikan dan panjang. Dalam sejarah kuno yang tak berujung,
ada satu simpul demi simpul yang membuat evolusi berjalan ke arah yang berbeda. Dalam perjalanannya, terlalu banyak hal aneh dan mengerikan telah terjadi. Jika seluruh sejarah evolusi dipelajari secara mendalam dan semua titik tumpu muncul, itu akan menjadi jahat, penuh darah dan kekacauan, dan beberapa sumber teroris yang tidak diketahui akan menakuti surga kuno. Lokasi dari apa yang disebut roh jahat mungkin juga merupakan tempat Yang Jian bertarung dengan keluarga peri. Orang tua itu tampak serius. Ini semacam kesimpulan. Itu deduksi kakak laki-lakinya. Yang Jian mengira bahwa perang dengan keluarga peri telah menang dan mengalahkan peri. Namun, beberapa orang percaya bahwa Yang Jian dikalahkan, dan akhirnya tidak punya pilihan selain memotong garis depan pertempuran dengan para dewa dan mengisolasi medan perang dalam waktu dan ruang khusus. Di bawah air terjun Tongtian, sekelompok orang menyegel mayat-mayat roh jahat, yang dibagi rata di antara semua kelompok etnis. Mereka ingin mempelajarinya. Kemunculan makhluk ini dalam tubuh dan daging sungguh memiliki nilai penelitian yang luar biasa untuk mengguncang semua ras di Yang Jian. Bahan percobaan individual seperti itu dibutuhkan di jalan evolusi. Roh jahat ini dapat tumbuh hingga titik yang membuat evolusinya unik. Bagi beberapa keluarga yang menguasai kitab suci ekstrim, leluhur mereka yang sekarat pasti sangat menginginkan tubuh ekstrateritorial seperti itu. Ya, ini panen yang luar biasa. Saya baru saja melakukan eksplorasi sederhana, dan saya telah memperhatikan secara awal bahwa ada rune energi yang tidak dapat dijelaskan yang tertinggal di daging busuk roh jahat, yang sangat berbeda dari Yang Jian. Layak untuk dipelajari. Hei, keberuntungan, panen ini tidak sedikit. Seorang dewa tua tertawa. Heng Tuo, Sifo, Hao Yuan, dan yang lainnya sangat puas. Hanya wajah keluarga Mo yang muram. Mereka sangat tidak puas dengan kematian dua garis keturunan dalam keluarga. Apakah Long Dayu dan Dem Ji Dade meninggal? Secara normal, Moredu gagal dalam perampokan dan meninggal dengan menyedihkan di sini. Orang-orang yang terlibat dengannya seharusnya tidak selamat. Gali aku 300 kaki di daerah ini dan cari Long Dayu yang lengkap dan sialan. Keluarga Mo membenci Long Dayu. Bahkan jika kematian Mo Lei tidak ada hubungannya dengan dia, kematian Mo Feng pasti ada hubungannya dengan dia. Mereka ingin segera menangkap naga aneh itu. Untuk sesaat, Si Huang begitu pucat hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Keluarga Mo menemukan beberapa remaja yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk Dragon Nest di tepi gurun dan meminta mereka untuk menguraikan bentuk naga aneh itu dan bersiap untuk dicari di seluruh dunia. Adapun Jidade, dia baru saja ditangkap dengan hadiah, yang tidak dapat dibandingkan dengan Dayu Panjang. Selama beberapa hari, tidak ada kedamaian di daerah ini. Orang-orang dan kuda yang dipanggil oleh keluarga Mo semuanya terikat pada kelompok etnis mereka dan mencari naga Daewo dalam skala besar. Selain itu, keluarga kuat lainnya juga datang untuk mencari roh jahat. Kemunculan kembali roh jahat dan manifestasi daging mengganggu semua kelompok etnis. Tentara mengepung di sini. Setiap orang yang datang lebih dulu ke sini dibatasi dan diawasi dengan ketat. Mereka takut seseorang akan dibawa pergi. Jika mereka dilepaskan, itu akan menjadi bencana besar. 5 hari kemudian, masih belum ada kedamaian di luar air terjun Tongtian. Itu masih berisik. Beberapa orang juga memasuki air terjun untuk mencari. Pada saat ini, Chu Feng diam-diam turun dan memasuki kolam yang dalam di sepanjang air terjun. Itu terutama dilindungi oleh guci batu. Dia bercampur dengan air terjun yang megah dan jatuh tanpa ada yang memperhatikan. Orang-orang yang disebut kuat tidak memiliki rasa guci batu. Chu Feng memasuki urat leluhur bawah tanah dan tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar air terjun Tongtianxian. Dia ingin melarikan diri, bunuh satu orang dalam 10 langkah, tetapi jangan tinggal ribuan mil. Chu Feng sangat gembira dan melarikan diri dari daerah itu untuk menghilangkan ketegangan. Orang tua itu mengangkat mulutnya dan berkata, "Ayolah, kau melarikan diri. Berapa banyak orang yang kau bunuh? Itu juga berarti berbicara besar." Hari itu tidak lama lagi. Ketika hari itu tiba ketika aku membunuh seorang Raja Dewa dalam 10 langkah dan seorang Raja Dewa dalam 100 langkah, namaku akan dibacakan di seluruh dunia dan dewa-dewaku akan didirikan di tanah reinkarnasi. Deser, mereka bergegas ke urat bumi. Itu terlalu agung. Urat leluhur matahari sangat megah. Awalnya tampak seperti jurang, dan kemudian angin Chu terkejut. Bentuknya sebenarnya seperti kawah, mencapai bawah tanah. Semua ini adalah simpul urat leluhur bawah tanah, yang menghubungkan esensi air terjun Tianxian,
berubah menjadi gas esensi bawah tanah dan mengalihkannya ke seluruh bagian matahari. Mengenai apa yang dikatakan Chu Feng sebelumnya, untuk menangkap roh jahat yang hebat, dia hanya memikirkannya. Tidak mungkin untuk melakukannya sama sekali. Bahkan jika wanita itu akan membusuk, itu terlalu berbahaya dan tidak layak dilakukan. Selain itu, menurut pendapat Chu Feng, sudah begitu lama sehingga sebagian besar wanita itu terbunuh dari air terjun. Dia telah melakukan pertempuran sengit dengan orang-orang di bawah sinar matahari untuk waktu yang lama, dan dia tidak dapat menemukan kebocorannya. Bahkan di urat bumi, mereka bersembunyi di kaleng batu, mengecat tubuh mereka dengan tanah reinkarnasi, dan Chu Feng mengendarai kaleng batu dan melarikan diri sepanjang jalan. Ada kaleng batu dan tanah reinkarnasi, yang setidaknya dapat mengisolasi semuanya. Secara relatif, faktor keamanannya sangat tinggi, yang merupakan dasar bagi Chu Feng untuk melarikan diri saat ini. Wus, Chu Feng berlari liar dengan toples batu. Segera setelah itu, dia gemetar dan merasakan sesuatu yang salah. Ada cahaya hitam samar mekar di depannya. Hah, jauh di sana, Chu Feng melihat kereta hitam yang rusak dan tubuh tergeletak di seberang mobil, yang tampak sangat jahat. Pengemudi wanita yang mengemudi, tanya harimau timur laut. Tidak, mengapa hitam? Chu Feng curiga. Di sini, dia merasakan bahwa energi kehidupan yang sangat besar memudar dengan cepat dan hampir menghilang. Dia dengan hati-hati merasakan bahwa tubuhnya sudah dingin dan mati selama lebih dari beberapa hari. Napas kehidupan terakhir yang tersisa di daerah terdekat juga menghilang. Orang tua, bagaimana cara mengetahui apakah ada roh jahat di sekitar sini? Agak aneh, kamu tidak akan mati secara fisik. Apakah rohmu masih ada di sana? Tidak mungkin tubuh roh jahat tidak bisa terkena sinar matahari. Roh jahat akan segera melarikan diri dan pergi, dan tidak akan berlama-lama di satu tempat. Setelah mendengar ini, Chu Feng mengemudikan guci batu untuk menjelajah dengan hati-hati, mengamati dengan saksama, dan kemudian bergegas dengan tegas. Karena dia merasa jika dia secara tidak sengaja masuk ke tempat ini, dia seharusnya menemukan guci yang bergerak seperti itu jika ada roh jahat. Tidak peduli seberapa berhati-hatinya dia. Ini bukan daerah air terjun. Itu ditutupi oleh ombak besar dan bawah tanahnya sangat kosong. Ketika mereka mendekat, Chu Feng ditutupi dengan tanah reinkarnasi, dibor keluar dari guci dan berdiri di sini. Meski begitu, dia masih bersemangat, seluruh tubuhnya seperti jarum baja, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Ini disebabkan oleh bau alami tubuh hitam. Chu Feng terkejut. Jika tidak ada tanah reinkarnasi, dia tidak akan berada di sini. Sebagian besar dagingnya akan diledakkan dan dihancurkan oleh mayat. Dia menatap kereta perang yang rusak itu, yang seharusnya adalah kereta perang emas, tetapi setelah memasuki matahari, kereta itu menjadi hitam setelah terkikis oleh zat-zat khusus. Selain itu, wanita itu telah menjadi tubuh yang dingin, tidak bergerak, hampir sepenuhnya membusuk. Saudaraku, kamu benar-benar memiliki selera yang kuat. Inilah yang kamu sebut wanita cantik. Dia adalah kecantikan yang hitam. Harimau timur laut menghela nafas. Garis besar tubuh dan wajah wanita itu benar-benar cantik, hampir seperti mimpi, tetapi terlalu gelap, terutama sebelum kulitnya membusuk. Apa yang kamu tahu? Itu adalah mutiara hitam. Lao Gu tertawa. Chu Feng ingin menendang mereka berdua. Dia dipenuhi dengan emosi. Belum lama ini, dia melihat warna nasional dan aroma alami wanita itu. Dia secantik peri yang keluar dari gambar. Pada saat yang sama, dia juga memiliki momentum yang luar biasa. Akibatnya, dia akan membusuk dalam beberapa hari terakhir. Pepatah lama, periksa dengan cepat. Seharusnya ada beberapa hal baik padanya. Yang lain memancing artefak dari air terjun peri. Kami mengambilnya langsung dari roh jahat. Panennya pasti lebih menakjubkan. Itulah yang kumaksud. Chu Feng mengangguk, dan matanya sangat panas saat itu. Dia mengeluarkan tombak kayu dengan sumpit, mengambil pakaian wanita itu dengannya dan mencarinya dengan hati-hati. Dengan sengatan, tombak kayu itu menusuk benda keras di dadanya. Itu adalah liontin yang sangat istimewa yang tergantung di depan dadanya. Itu, rantai emas induk. Harimau Amur itu terkejut. Liontin itu digantung di leher melalui rantai emas induk dan tergantung di dada. Logam induk gelap. Dikatakan bahwa logam induk semacam ini sangat langka di bawah sinar matahari. Hanya diproduksi di tempat-tempat gelap, seperti Hades, neraka, dan sebagainya. Rantai emas induknya berwarna hitam dan menakutkan, dengan bau yang dingin.
Liontinnya juga berwarna gelap, seperti batu, diukir menjadi persegi 1 inci, seperti segel kecil, dengan tulisan tangan di atasnya, tetapi bahkan orang-orang tua tidak dapat mengenalinya. Bagus, bukankah itu benar-benar segel harta karun, seperti segel Fantian asli dan segel Zhenxian? Chu Feng dengan tegas mengambilnya dengan tombak kayu, melepaskannya dan melemparkannya ke tanah reinkarnasi untuk memurnikannya. Dia benar-benar tidak berani menyentuhnya sesuka hati sekarang, tetapi dia memiliki keyakinan pada tanah reinkarnasi dan merasa bahwa dia dapat menahan semua jenis iblis. Ikat pinggang ini juga bagus. Terbuat dari bahan khusus. Bukankah itu senjata harta karun seperti tali peri? Chu Feng curiga bahwa dia segera menyita ikat pinggang wanita cantik berkulit hitam itu. Harimau Timur Laut tampak terdiam beberapa saat. Ini adalah ikat pinggang wanita. Kakak Chu Feng. Dia mengambilnya sebagai miliknya tanpa malu-malu dan langsung melepaskannya. Ada jepit rambut di kepalaku. Terbuat dari bahan apa? Warnanya putih dan tanpa cacat. Sangat keras. Kelihatannya bagus. Aku harus mengambilnya dan menyimpannya untuk orang kepercayaanku. Pada langkah ini, wajah Chu Feng sangat keras, dan dia berjalan dengan jepit rambut dengan lancar. Anting-antingnya juga bagus. Baohui yang mengalir mungkin merupakan harta yang luar biasa. Chu Feng secara alami menarik anting-anting itu dengan tombak kayu dan melemparkannya ke tanah reinkarnasi. Orang tua itu terdiam. Orang ini mengambil perhiasan orang mati dan menyimpannya untuk orang kepercayaannya di masa depan. Itu terlalu bermoral. Chu Feng berkata lagi, menurutku pakaiannya juga bagus, meskipun dia tidak bisa melihat bahannya untuk beberapa saat. Menurutku itu mungkin gaun langka, mungkin gaun perang. Dia diselimuti oleh tanah reinkarnasi, terisolasi dari semua jenis roh jahat dan krisis, dan tentu saja dia tidak takut. Kakak, kamu tidak ingin mengambil pakaiannya. Ada apa? Chu Feng bertanya balik dan berkata, menurutmu, jika dia adalah makhluk di atas surga, apakah gaun ini bisa menjadi biasa? Kemudian dia membukanya dengan tegas. Pada saat ini, Harimau Timur Laut merasa ngeri dan berkata, kakak, apakah ini ilusiku? Bagaimana perasaanmu? Kelopak matanya bergerak. Jangan menakut-nakuti orang. Terlepas dari itu, Chu Feng melepaskan ikatan rok panjang itu, menariknya ke bawah dan berkata, simpan saja untuk orang lain di masa mendatang. Rok ini adalah hadiah yang Chu Feng sangat lincah dan terampil. Dia membuka ikatan rok panjang dari bahan yang tidak diketahui dan berulang kali kagum. Ini pasti hal yang baik. Rok itu dihiasi dengan banyak pernak-pernik berkilau, yang terbuat dari bahan alami dan harta karun bumi, dengan aroma suci. Pada saat yang sama, banyak garis-garis khusus muncul di rok itu, seperti bintang-bintang di langit malam, yin-yin kecil, sangat cantik. Namun, harimau Amur itu ketakutan. Dia selalu merasa bahwa dia telah membaca dengan benar sekarang dan merasakan kelopak mata wanita itu bergetar. Kakak, kamu benar-benar berani. Ayo cepat lari, teriak Harimau Timur Laut, rambutnya meledak. Namun, Chu Feng berusaha menemukan harta karun di tubuh itu. Seluruh gaun itu akan berganti pemiliknya. Dia menarik sebagian besarnya dan mengira itu pasti gaun perang yang langka. Dalam proses ini, sepasang kaki hitam panjang, leher ramping dan berkilau tetapi gelap, dan tulang selangka yang indah tetapi sangat hitam secara alami muncul di matanya. Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Jika ada bahaya, kita akan mati lebih awal. Kamu harus percaya intuisiku. Tidak apa-apa. Chu Feng besar. Kakak, sungguh pertanda buruk. Harimau Timur Laut benar-benar ketakutan. Dia mengingatkannya di sana dan menatap kelopak mata wanita itu pada saat yang sama. Binatang, apakah kamu ingin melepaskan penutup dada yang besar? Kamu sangat jahat. Chu Feng memarahi Harimau Timur Laut, tetapi segera dia mengubah nadanya dan berkata, namun, apa yang kamu katakan juga masuk akal. Topeng dada yang besar itu pasti harta karun. Harimau Timur Laut tercengang ketika mendengarnya. Aku tidak bisa berkata-kata. Anak laki-laki ini memiliki esensi dari sifat tidak tahu malu kakak laki-lakinya di masa lalu. Kepada siapa kamu bisa memberikan barang-barang ini? Jalan lama, bagaimanapun juga, adalah milik orang mati. Chu Feng mengambil gaun panjang itu sebagai miliknya dan melemparkannya ke tanah reinkarnasi untuk memurnikannya. Dia tidak peduli. Pertama-tama, kamu harus mengakui bahwa itu adalah hal yang wajar dan mantel harta karun tertinggi. Jika suatu hari kamu dipaksa ke dalam situasi putus asa,
aku bertanya kepadamu, apakah kamu ingin mengenakan mantel perang surgawi, bahkan pakaian perang yang kuat untuk pertahanan? Apakah kamu menyimpannya untukku? Lao Gu hampir melompat dan memukul peti mati itu. Chu Feng mengangangkan mulutnya dan berkata, aku hanya metafora. Jangan tidak mau. Ketika kamu menangis dan memohon padaku untuk mengenakan rok panjang ini, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Kemudian, dia tidak memperhatikan dua orang di sekitarnya, tetapi melihat roh jahat yang hebat itu. Dia awalnya adalah seorang wanita cantik dengan kecantikan yang tak tertandingi. Tapi sekarang, garis luarnya masih indah, indah dan sempurna, tetapi warna kulitnya benar-benar hitam. Itu seperti peri Guanghan yang jatuh ke tambang batu bara. Aduh, kaki hitam yang lurus dan panjang ini. Dan pria kecil ini, pinggang hitam kecil itu, sepasang lengan akar teratai jatuh ke dalam tinta, dan bibir merah cerah dan seksi yang asli berubah menjadi ungu seolah-olah telah memakan anak yang sudah mati. Mata yang indah telah menjadi mata hitam, tetapi aku benar-benar tidak melawan. Chu Feng menghela napas lagi dan lagi. Melihat tubuh yang sedikit terbuka, dia akhirnya menghela napas. King Benjia, bagaimana? Melanin mati. Kakak, ini benar-benar pertanda buruk. Kulit kepala harimau timur laut mati rasa, karena dia telah menatap kelopak mata wanita itu. Dia selalu merasa bahwa dia benar belum lama ini. Baru saja dia merasa bulu matanya yang panjang tampak bergetar lagi. Kakak Hu, kamu terlalu buas. Jangan menggodaku, ya, kamu terlalu langsung. Aku malu, kamu tidak dapat merampok sesuatu seperti itu. Baiklah, aku akui, itu adalah harta karun alami. Aku terharu, kamu biarkan aku menyeduhnya. Chu Feng terbatuk dan berkata, mari kita mulai dengan sepatu bot. Aku pikir sepatu bot ini aneh dan ditutupi dengan rune khusus. Itu adalah harta karun. Apakah ini? Sepatu bot terbuat dari kulit kirin. Lao Gu terkejut. Chu Feng bahkan lebih terharu ketika mendengar ucapan itu. Kemudian dia melepaskan sepasang sepatu bot yang halus dan indah dengan tegas dan tanpa ragu-ragu. Ketika dia melihat dengan saksama, itu benar-benar tampak seperti kulit naga atau kulit kirin. Chu Feng menggerakkan sedikit energi dan melihat tatanan tertentu muncul. Dia adalah orang yang tahu barang. Jika sepatu bot ini dikenakan di kakinya, sepatu bot itu bisa menyusut hingga beberapa inci paling buruk. Bagus, dia mengangguk, yang pasti termasuk dalam rumah harta karun. Kemudian dia melihat kaki wanita itu. Ini benar-benar sepasang kaki hitam yang cantik dan mungil. Evaluasi semacam ini membuat Lao Gu sedikit terdiam. Pada saat inilah harimau timur laut melihat kelopak mata wanita itu dan melompat lagi. Ia langsung berteriak, tidak, saudaraku, kamu mungkin marah padanya. Sepertinya aku melihatnya bergerak lagi. Ya Tuhan, apa situasinya? Mengapa aku tidak yakin apakah aku benar-benar melihatnya? Itu jahat, itu jahat. Petik 2. Jangan berisik. Jika kamu masih hidup, kamu pikir kita masih akan lari sekarang? Chu Feng melambaikan tangannya dan menyuruhnya untuk tidak berbicara. Dalam hati nuraninya, Chu Feng berpikir bahwa kaki ini bisa disebut kaki alami yang halus. Jari-jari kaki mereka berkilauan dan berkilau. Sayangnya, mereka hitam terang. Dapat ditebak bahwa ini dulunya adalah jari kaki seperti suet dengan sol mungil, tetapi sekarang Chu Feng selalu berpikir tidak wajar. Itu tidak dicuci selama bertahun-tahun, dan itu terlalu hitam. Bagus, seru Chu Feng. Tentu saja, dia tidak ingin menatap kaki, tetapi pada cincin kaki di sekitar pergelangan kakinya. Seperti cincin giok lanolin dengan lonceng kecil. Cincin itu berada di bawah betis dan dekat mata kaki. Sangat indah dan elok. Jika kaki putih dan kaki giok dipadukan dengan cincin kaki seperti itu, sungguh sedap dipandang. Sekarang, Chu Feng akan segera menikmatinya. Cincin kaki itu hanya ada satu. Kupikir itu berpasangan. Kemudian Chu Feng melihat lagi, mengamati dengan saksama, dan bergumam, kenapa kamu tidak punya gelang atau semacamnya? Setelah beberapa kali menyelidiki, tidak ada gelang ruang pada wanita itu. Gelang itu kosong dan barang-barangnya sangat terbatas. Bukankah itu ada di dalam dirinya? Namun, Chu Feng benar-benar tidak berani menyelidiki dengan kekuatan spiritual. Dia memiliki tanah reinkarnasi untuk melindungi tubuhnya, tetapi begitu dia menyelidiki kekuatan spiritual dan menyerbu tubuh roh jahat yang hebat ini, diperkirakan akan ada bencana besar. Jangan pernah memikirkannya, satu mayat saja bisa membunuh cahaya jiwanya.
Apakah kamu ingin merampok topeng dada besar itu? Semuanya sudah mati. Jika kita membersihkannya untuknya, kita tidak akan meninggalkannya barang-barang pemakaman. Agak tidak masuk akal, bukan? Chu Feng berkonsultasi dengan Lao Gu dan Harimau Timur Laut. Lao Gu membencinya dan menepuk peti mati beberapa kali. Dia tidak ingin berbicara dengannya lebih banyak. Chu Feng berkata lagi, sulit untuk bermurah hati. Saudaraku mengingatkan saya beberapa kali bahwa saya harus melepaskannya, melepaskan semuanya. Saya pikir kalau tidak, saya akan mengambilnya. Harimau Timur Laut segera memutar matanya dan berkata, saudaraku, kamu tidak tahu malu sampai ke tingkat yang baru. Jangan bicara tentang aku. Jika kamu ingin merampok, katakan saja. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Saudara-saudara kita tidak tahu siapa. Wajah kecil Chu Feng cantik, menunjukkan ekspresi malu, dan berkata, yang terutama aku ragu bahwa dia mungkin patung surgawi atau kekuatan besar. Semua yang ada padanya adalah hal yang wajar. Bagi kita, itu adalah harta karun tertinggi. Aku tidak tahan. Misalnya, jika kamu dalam bahaya di masa depan, kamu bisa memakainya untukmu dan Lao Gu. Itu semua adalah harta karun yang menyelamatkan hidup. Apakah aku akan menggunakannya untuk menyelamatkan hidupku? Tidak. Apakah kamu merasakannya? Ada roh pembunuh yang mengerikan di belakang. Roh jahat yang hebat itu benar-benar hidup kembali. Teriak Chu Feng, ini adalah hasil terburuk. Jika kamu benar-benar ingin mengejar, jangan pernah berpikir untuk mengejarnya. Chu Feng akan sangat menderita. Untuk sementara waktu, wajahnya akan menjadi hijau. Orang mati marah padamu, saudaraku. Keterampilanmu lebih mendalam. Lisan Long prasejarah tidak bisa melompat sepertimu. Teriak Harimau Timur Laut. Bagaimana kamu berbicara, roh keledai sialan? Oh, lari. Peti mati gempa kuno itu dipenuhi kabut darah dan sangat cemas. Ibu yang ganas, ibu, kejar. Teriak Harimau Amur, kulit kepalanya mati rasa. Keledai Timur Laut, diamlah dan jangan menakuti orang. Teriak lelaki tua itu. Hantu yang ganas, siapa yang kamu panggil? Nama kecilku adalah Harimau Siberia dan nama besarku adalah Raja Timur Laut. Jika kamu membentakku lagi, aku tidak akan menyelesaikanmu. Harimau Siberia menggertakkan giginya. Chu Feng melihat ke belakang. Cahaya di urat nadi bumi begitu mengerikan hingga awalnya adalah cahaya hitam lalu berubah menjadi cahaya putih, dari menakutkan menjadi sedikit suci. Ini adalah dua energi yang berlawanan. Tidak mengejar, dia tidak bergerak. Jalan lama, ini adalah satu-satunya tempat di mana Chu Feng bisa merasa tenang. Roh jahat itu tampaknya bergerak di tempat dan belum dikejar. Chu Feng tentu saja tidak berani tinggal. Dia mendorong toples batu dan melarikan diri. Di belakang, roh jahat itu tiba-tiba membuka matanya. Dia ingin bangun, tetapi gagal. Tubuhnya bergantian hitam dan putih, dan dagingnya yang membusuk berubah menjadi putih. Namun, ada tatanan yang tidak dapat dijelaskan antara langit dan bumi. Itu menyapu seperti gelombang yang mengamuk dan menekannya. Seluruh dunia menargetkannya dan ingin membunuhnya. Ini adalah konfrontasi rune energi dengan atribut yang berbeda. Pada saat yang sama, ini juga merupakan konflik kekerasan antara aturan dunia besar yang berbeda. Roh jahat yang agung itu cantik, tetapi sekarang matanya jahat dan membunuh. Ketika dia dirampok belum lama ini, dia memiliki firasat awal dan sangat marah. Siapa dia? Statusnya sangat mulia, seseorang merampoknya dan hampir membuatnya telanjang bulat. Itu tak tertahankan. Jika tersebar, itu akan menjadi lelucon. Bagaimana ini bisa terjadi dengan kekuatan dan statusnya? Pada saat ini, roh jahat besar itu bertransisi dan berubah dari peri Guanghan yang jatuh ke tambang batu bara menjadi putih seperti batu giok. Langit dan bumi ini menekannya. Setelah beberapa hari menderita, dia awalnya selamat dari kematian. Dia membuat terlalu banyak persiapan sebelum datang ke air terjun Tongtian, kalau tidak dia akan mati jika dia menerobos penghalang fisik. Meski begitu, dia juga membayar harga yang sangat mahal, dan sekarang dia masih memiliki kekhawatiran dalam hidupnya. Saat ini, alasan mengapa dia tidak bisa bergerak adalah karena dia ditekan oleh dunia ini. Topeng ganas, kaki hitam, kapasitas besar, mutiara hitam. Kata-kata ini masih terngiang di telinganya, membuatnya hampir. Identitasnya, darah suci dan tanpa cacat, dievaluasi seperti itu suatu hari. Penuh kebencian, dia benar-benar ingin menjulurkan tangan giok dan menembak pria itu sampai mati di seberang kehampaan.
Kenapa kamu tidak bisa bergerak? Dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan ingin segera mengejar pencuri itu karena pencuri itu sangat penuh kebencian. Chu Feng melarikan diri sepanjang jalan, seperti membakar pantatnya. Fluktuasi di bagian belakang terlalu kuat, yang membuat urat bumi ini bergetar hebat dan membuatnya gelisah. Wosh! Akhirnya, dia keluar dari area urat bumi yang padat, dengan ganas mengebor keluar dari permukaan, dan kemudian mulai mempersiapkan medan. Ada urat leluhur di bawah tanah, dengan magnet ilahi yang padat, energi medan yang tidak normal dan mengganggu medan, jadi dia melarikan diri ke tanah untuk merapal mantra. Benar-benar sial, jika kamu merampok tubuh roh jahat, sesuatu akan terjadi. Chu Feng menyeka keringatnya dan menawarkan sepotong magnet dewa, yang diukir dan ditulis terlebih dahulu. Wus, mereka menghilang dari tempat mereka berada, melintasi kehampaan, membakar magnet dewa di tempatnya, tidak meninggalkan petunjuk apapun. Namun, ribuan mil jauhnya, Chu Feng jatuh dengan keras, dan toples batu itu sepertinya mengenai sesuatu dan bergetar hebat. Pamanmu, yang sangat tidak bermoral dan mendirikan ladang di sini. Apakah ini pengepungan total wilayah air terjun Tongtian? Chu Feng pusing. Jika tidak ada toples batu, dia akan sengsara. Pengaturan medan intersepsi dan transmisi ini adalah yang paling berbahaya, yang setara dengan memotong kehampaan. Chu Feng tampak bermartabat. Itu adalah pukulan besar. Beberapa bendera magnet ajaib dimasukkan ke area ini untuk menyegel langit dan mengunci tanah. Wajahnya jelek. Dia menduga bahwa itu mungkin keluarga Mo. Mereka membunuh 2 murid inti dan menyegel wilayah itu. Faktanya, itu benar. Sebelum orang-orang dari base camp Mo datang, biarkan para tetua di tempat ini mengambil tindakan pertama, mengorbankan sebuah bendera besar dan menjebak daerah ini. Kemudian, dengan restu dari orang-orang, daerah ini diisolasi dari dunia luar untuk mencegah pembunuh melarikan diri dan ingin menangkap kura-kura dalam toples. Mengenai kemunculan roh-roh jahat kemudian, Buddha Batu, Hao Yuan, Heng Tuo dan yang lainnya memblokir tempat itu, belum lagi bala bantuan yang datang kemudian. Ada ahli yang mengatur lapangan. Dapat dikatakan bahwa daerah ini setidaknya diatur dengan lapangan besar lebih dari 3 lantai. Untungnya, Tuan Muda, saya memiliki cara yang mendalam dan tahu lapangan. Chu Feng menghela napas. Kartu kuncinya adalah dia memiliki kaleng batu dan tanah reinkarnasi, yang merupakan senjata tajam untuk menerobos ke ladang. Pergi. Chu Feng masuk jauh ke ladang, berjalan maju dan mulai memecahkan. Tentu saja, jika dia tidak bisa memecahkannya, dia bersembunyi di pot batu dan berusaha keras. Ledakan. Setelah beberapa ledakan besar, Chu Feng pecah. Namun, gerakannya benar-benar sedikit besar, terutama, dia ingin melarikan diri dan takut ditangkap oleh roh jahat yang hebat. Oleh karena itu, dia agak gegabah dan tidak ingin menghabiskan waktu di sini untuk memikirkan solusi yang lebih rinci. Begitu gerakannya besar, beberapa orang akan merasakannya. Kejar, keluarga Mo sedang menunggu di daerah ini dan membunuh mereka pada saat pertama. Hei, selamat tinggal, Chu Feng mencibir. Dia melintasi kehampaan dan melarikan diri menggunakan platform magnet. Ledakan, seseorang memecahkan bendera besar, tetapi sudah terlambat. Chu Feng menyiapkan terlalu banyak platform senci sebelumnya, yang sudah terukir. Pria itu bahkan tidak melihat punggungnya, jadi dia membiarkannya melarikan diri, dan bendera besar itu meledak ke dalam kehampaan. Namun, ketika Chu Feng berjalan melalui kehampaan dengan senyum di mulutnya, dia tiba-tiba merasa dingin dan suram. Pada saat yang sama, harimau timur laut dan Lao Gu juga merasa tidak nyaman. Tidak, musuh mendekat, teriaknya. Teman Tao, tunggu sebentar. Kamu salah paham. Orang-orang dari organisasi kami yang datang untuk melindungimu agar tidak melarikan diri. Seseorang berteriak. Chu Feng tercengang dan melihat ke belakang. Itu adalah Raja Dewa dengan burung aneh terbang yang disulam di pakaiannya. Itu adalah tanda khusus. Itu seharusnya dari organisasi yang sama dengan wanita tua yang menjual sup mengpo dan wanita parubaya yang menjual kompor waktu. Ampul gada, pria tua itu meneriakkan kata aneh. Moa Luna, pria di belakang menanggapi dan menunjukkan warna yang berbeda. Itu dari organisasi itu. Aku menggunakan kata sandi mereka untuk mengonfirmasi identitasnya. Dao You, karena kamu telah membeli sup mengpo kami dan mengenal organisasi kami, kamu seharusnya tahu bahwa kamu akan mendapatkan tempat berlindung kami. Jangan khawatir, pria itu mendekat dengan cepat. Dia memegang sebuah token di tangannya,
yang mekar dalam 5 warna. Token inilah yang menembus kehampaan dan membiarkannya mengikutinya. Dia mendekat dengan cepat. Ini adalah kartu kehampaan, yang dapat mengganggu ruang, mengejar kesaluran kehampaan yang dibangun oleh orang lain, dan memurnikan token seperti itu dengan biaya yang besar. Perkenalan dengan Lao Gu. Namun, wajahnya segera berubah dan menjadi semakin jelek. Krisis yang dia rasakan sebelumnya muncul kembali di hatinya dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Pria ini datang dengan niat jahat dan ingin berurusan dengan kita. Suara Chu Fenghan. Orang tua itu menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak dapat membayangkan bahwa dengan perubahan zaman, organisasi yang dapat dipercaya ini sejauh ini tidak hanya gagal melindungi tamu terhormat mereka, tetapi juga mencegat dan benar-benar merosot. Wajah Chu Feng muram. Dia tidak menunggu keluargamu untuk membunuh, tetapi menunggu kejahatan organisasi. Bagaimana dengan tempat perlindungan yang bagus? Tidak hanya itu tidak terwujud, tetapi juga membuat tangan yang begitu kejam. Berhenti, Chu Feng minum. Dalam kehampaan, suara pikiran ilahi lebih jelas. Hehe, adik kecil, kamu sangat waspada, tetapi kamu masih terlalu muda untuk pergi. Apakah kamu membeli begitu banyak sup mengpo sehingga kamu bahkan tidak memberitahu kami identitas aslimu? Selain itu, menurutku pedang emas Ibu Langit Bintang Darah Surgawi pada dirimu bagus. Bagaimana kalau menjualnya kepada kami? Pria itu tersenyum dan mendekat dengan kecepatan tinggi. Chu Feng marah. Organisasi itu menjual begitu banyak sup mengpo dan menerima banyak keuntungan, tetapi dia tidak puas. Dia pikir dia adalah domba gemuk dan menatap pedang emas ibu di tangannya. Dia ingin membunuhnya secara diam-diam. Sepertinya kamu punya banyak emas dan batu. Bagaimana kalau menukarnya dengan kami? Pria itu tertawa. Ini adalah niat jahat yang terang-terangan. Saya pikir mereka punya emas dan batu, jadi saya ingin membunuh tamu terhormat itu dan langsung membuat kesepakatan yang lebih besar tanpa modal. Kamu sangat tidak jujur sehingga janji-janjimu tidak ada artinya. Chu Feng berkata dengan marah. Jangan marah, adik kecil. Teriak pria itu, dengan senyum bahagia di wajahnya. Siap membunuh, Lao Gu. Korbankan kamu. Bisakah kamu membunuhnya? Tanya Chu Feng. Pria tua itu berbisik, itu hanya dia. Dia seharusnya bisa berperang. Dia hanya seorang Raja Dewa. Siapa yang takut pada siapa? Namun, saya selalu merasa bahwa rambut dingin itu tegak, dan mungkin ada makhluk yang lebih kejam mengikuti. Chu Feng berkata, jangan pukul kamu. Bukankah kamu baru saja mendapatkan harta rahasia seperti kereta perang dan jepit rambut? Ambil. Buang, bunuh dia. Terlalu cepat, pria itu akan menyusul. Lempar, teriak Chu Feng. Mereka semua bersembunyi di dalam pot batu, ditutupi dengan tanah reinkarnasi. Alhasil, harimau Amur adalah yang paling panik dan melemparkannya terlebih dahulu. Bang, ia menghantamkan sepatu bot dan mengenai pria paruh baya di depannya. Kakak harimau, aku memintamu untuk melempar kereta perang dan jepit rambut. Apa gunanya menghancurkan sepatu? Chu Feng sangat cemas sehingga terlalu berbahaya untuk dikejar begitu dekat. Ia ingin memanggil Raja Dewa terkuat untuk merampoknya. Namun, hasilnya sungguh di luar dugaan. Dengan suara keras, sepatu bot yang sangat indah itu, yang diduga terbuat dari kulit kirin, hancur berkeping-keping. Tubuh orang-orang bergetar, darah berceceran di mana-mana, dan wajah mereka penuh dengan darah, penuh dengan keterkejutan dan keterkejutan. Kemudian, separuh tubuh Raja Dewa hancur. Aku akan pergi. Sepatu macam apa itu? Sepatu itu sangat kuat jika dikenakan pada kaki yang hitam seperti itu. Seru Chu Feng. Adapun Raja Dewa, dia meraung. Dia terlalu tidak rela. Baru saja dia merasa seperti ditabrak unicorn. Rasa sakitnya tak tertahankan. Sia-sia. Sebuah suara dingin datang dari belakang. Sebuah bayangan gelap mendekat. Itu sangat mengerikan sehingga kekosongan bergetar dan hampir runtuh. Benar saja. Ada pengikut, besar, tetapi tidak ada yang mengerikan. Satu sepatu tidak bisa menyelesaikannya, jadi mari kita pakai sepatu lain. Teriak lelaki tua itu. Tanpa sepatah kata pun, harimau timur laut menghancurkan sepatu bot kedua, dan unicorn itu meraung. Pada saat yang sama, Chu Feng meraung, organisasimu tidak punya kredibilitas. Aku membunuhmu.